Para pemirsa, kisah ini dimulai dengan hilangnya putri dari Markis, Ranoti. Keluarga Markis dan para abdi dalam tetap berharap hingga akhir bahwa gadis yang hilang itu akan ditemukan. Tetapi Arabella Renati tidak pernah kembali ke rumah, dan berita pencariannya justru memunculkan sekelompok penipu seiring berjalannya waktu. Keputusasaan Markis dan istrinya terus bertambah. Suatu hari, seorang gadis kecil masuk ke kamar Arabella mencari ibunya. Dia bertanya, apakah ibunya akan bergabung dengan mereka untuk makan malam. Kemudian, seorang wanita yang berlinang air mata menoleh ke arah gadis itu dan berkata bahwa dia hidup dalam kemewahan. Sementara Bella yang malang entah berada di mana. Dia memerintahkan Anita untuk enyah dari hadapannya dan kembali ke kamarnya, lalu menangis terseduh-seduh lagi bertanya di mana putri tercintanya. Gadis itu ingin menyentuh ibunya dan mengatakan sesuatu. Tetapi wanita itu hanya berteriak lebih kencang, menyuruhnya pergi. Air mata menggenang di mata Anita saat dia mencengkeram tangannya yang dipukul oleh ibunya. Gadis yang sedih itu berbalik dan segera meninggalkan ruangan sementara ibunya terus menyebut nama Arabella. Dia berkata bahwa semua yang dimiliki Anita sekarang seharusnya menjadi milik Arabella. Keluarga Renati tidak bisa dibiarkan tanpa pewaris. Jadi istri Markis memiliki anak kedua dan anak itu adalah Anita. Tetapi bagi orang tuanya, sepertinya mencintai Anita bisa menyinggung perasaan anak pertama yang telah hilang. Tahun-tahun berlalu, tetapi bahkan para pelayan yang sedang memilah gaun Nona Anita akan menyebut Nona Arabella, yang mana warna ini pasti akan sangat cocok untuknya. Hanya ada satu orang yang memperhatikan Anita, yaitu Tuan Muda Aksion, putra dari Adipati Agung Rakeda, tunangan dari sang pahlawan wanita. Gadis itu menganggapnya bukan hanya kekasihnya, tetapi juga sahabat terbaiknya karena orang tua. Anita sibuk meratapi putri mereka yang hilang. Mereka tidak mempedulikannya, dan dia dengan senang hati setuju ketika pemuda itu melamarnya untuk menjadi bagian, bukan hanya dari hatinya, tetapi juga keluarganya. Di sana, dia akhirnya merasa menjadi dirinya sendiri, bukan seorang pencuri yang telah mencuri segalanya dari kakaknya yang hilang. Rupanya, doa-doa putus asa dari orang tuanya akhirnya terkabul karena seorang gadis bernama Arabella muncul di istana. Dia mengonfirmasi identitasnya dengan sebuah hadiah yang diterimanya saat kecil. Sebuah keajaiban terjadi dan 12 tahun kemudian, Arabella Renati yang asli akhirnya kembali ke rumah sejak hari itu. Hidup menjadi sangat sibuk bagi pahlawan kita dengan para pelayan yang memilihkan wallpaper, karpet dan kain untuk Nyonya Marchioness yang baru tiba. Renati meminta sesuatu yang lebih cerah untuk putrinya karena sebelumnya dia hidup dalam kondisi yang keras. Ayahnya mendesak Arabella untuk makan sedikit lebih banyak karena dia menjadi sangat kurus. Sementara ibunya mengoceh tentang mengalokasikan lebih banyak dana ke dapur untuk memberi gadis itu makanan bergizi selama pengepasan baju. Sang Marchioness berjanji pada putrinya bahwa dia akan membelikan gaun yang lebih baik dari milik Anita, dan sang Markis berkata bahwa semua milik keluarga, perhiasan sekarang menjadi milik Arabella. Orang tuanya sangat ingin memberikan putri sulung mereka semua yang terbaik, tetapi lambat laun sampai pada titik di mana mereka berpikir untuk memberinya apa yang menjadi milik Anita. Suatu hari, sang pahlawan wanita tidak sengaja mendengar orang tuanya berbicara tentang membatalkan pertunangan Anita dengan putra Duke. Ibunya bersikeras bahwa calon pengantin pria seharusnya menjadi milik Arabella karena istana telah menerima lamaran pernikahan untuk putri Markis. Wanita itu berargumen bahwa jika putri sulung mereka tidak hilang saat itu, dialah yang akan menjadi pengantinnya sekarang. Dia memohon suaminya untuk membatalkan pertunangan agar Arabella bisa mengambil tempat itu. Tetapi pria itu ragu-ragu karena itu melanggar aturan. Kemudian istrinya mulai berteriak, berargumen bahwa adalah tugas orang tua untuk memastikan masa depan terbaik bagi anak mereka. Dia kemudian menangis terseduh-seduh mengungkapkan betapa marah dan kecewanya dia karena begitu banyak hal yang tidak didapatkan oleh putri sulung meskipun itu seharusnya menjadi haknya. Untuk mencoba menenangkan istrinya, Tuan Renati berkata dia sepenuhnya setuju dengannya dan akan melakukan segala yang mungkin. Dia menambahkan bahwa Arabella pantas mendapatkannya dan Anita harus tinggal dan membantu urusan keluarga, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang pemirsa sekalian, mari kita beralih ke pertemuan pahlawan utama kita dengan kekasihnya. Aksion bertanya mengapa dia tampak begitu murung dan pendiam sepanjang waktu, terutama karena mereka jarang bertemu.
Kurasa para penonton sangat mengerti suasana hatinya. Tetapi gadis itu meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia sibuk akhir-akhir ini. Tepat setelah dia berbicara terdengar ketukan di pintu dan pria itu bertanya, apakah Anita sedang menunggu seseorang? Gadis itu menjawab dengan gugup bahwa Axion tahu betul dia tidak mengundang siapapun. Ketukan itu tidak berhenti, malah menjadi semakin gigih dan lebih keras. Jadi, sang pemeran utama wanita memutuskan untuk membuka pintu dan melihat apa yang terjadi. Apa yang dilihatnya membuatnya tertegun. Berdiri di hadapannya adalah Arabella dan ibunya yang meminta untuk memperkenalkan saudarinya kepada putra Duke. Dia menambahkan bahwa Arabella adalah saudari kandung dari tunangannya. Jadi, pastinya Axion akan tertarik untuk mengobrol dengannya. Pada saat itu karakter utama akhirnya memutuskan bahwa saudarinya boleh mengambil apapun yang dia inginkan darinya, tapi dia tidak akan pernah menyerahkan kekasihnya untuk alasan apapun. Axion bertanya siapa di sana karena Anita sangat lama. Gadis itu berjanji akan segera kembali. Dia keluar dengan marah ke lorong dan membanting pintu ruangan tempat kekasihnya duduk. Sang Marchioness bertanya pada putrinya apa yang terjadi dan dia dengan serius menyatakan bahwa dia tidak mau memperkenalkan saudarinya kepada tunangannya. Wanita itu terkejut dan marah bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan. Kemudian dia mulai berteriak mengeluh bahwa dia tidak terkejut karena Anita selalu begitu jahat. Arabella mencoba menenangkan dan membujuk ibunya, tapi ibunya menuntut untuk tidak diganggu karena dia ingin memarahi si pembuat onar. Sang Marchioness terus bertanya, kapan Anita akan berhenti bersikap seperti anak kecil? Dan apakah dia tidak merasa kasihan pada adik perempuannya? Karakter utama dengan ekspresi tenang bertanya apa hubungannya rasa kasihan dengan ini. Dia menambahkan bahwa itu sungguh tidak beradab dan tidak sopan untuk mengganggu pesta teh seseorang dan membebani mereka dengan permintaan. Sementara itu, sang Marchioness terus berteriak menyebut putrinya orang yang kasar, dan egois yang tidak mau berbagi apapun. Arabella meminta ibunya dengan suara lemah untuk berhenti meneriaki Anita. Sesaat kemudian matanya berputar ke belakang dan kakinya lemas. Ibunya berhasil menangkapnya saat dia pingsan dan mulai memohon agar dia sadar. Tapi permohonan itu tidak membantu. Jadi Anita segera berlari untuk memanggil dokter. Saat berlari, dia menabrak seorang pelayan berambut merah yang bertanya kemana Nona bergegas. Sambil terengah-engah, Anita memerintahkannya untuk segera memanggil dokter. Dan gadis berambut merah itu bertanya, apakah ada seseorang yang sedang sakit? Wanita berambut gelap itu berkata cepat bahwa Nona Arabella merasa tidak enak badan di dekat ruang tamu di lantai 1. Mendengar ini, pelayan itu menjatuhkan vas dan bergegas mencari dokter sambil berteriak bahwa dia akan segera mengurusnya. Sekarang, pahlawan kita bisa bernapas lega dan menenangkan diri dan memikirkan mengapa Arabella tiba-tiba merasa sakit. Dia teringat bahwa saat gadis itu tiba-tiba muncul di kastil, seorang dokter telah memeriksanya dan menyimpulkan bahwa dia tidak menderita penyakit atau keluhan apapun. Kembali ke pintu ruang tamu, tempat insiden itu terjadi. Anita tidak menemukan siapapun di sana. Dia terkekeh sendiri, terkejut dengan kelicikan adiknya yang selama ini berpura-pura lugu. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa Arabella sengaja melakukan ini, sementara Axion benar-benar bingung. Arabella sedang duduk di depannya meminta maaf karena datang tiba-tiba tanpa diundang. Dia meyakinkannya bahwa Anita akan segera datang, yang dijawabnya dengan dingin bahwa dia mengerti. Dalam hati gadis itu berpikir tentang bagaimana ibunya mengatakan bahwa putra Duke adalah seorang pria muda yang baik, tetapi kenyataannya dia agak menakutkan. Arabella dalam hati memarahi dirinya sendiri karena pingsan, dan mungkin membuat semua orang takut, terutama ibunya. Dia berpikir dalam hati bahwa untung saja dia tidak pingsan terlalu lama dan sadar kembali hampir seketika. Setelah siuman, Arabella bertanya pada ibunya di mana Anita. Tetapi wanita itu menasihatinya untuk tidak mengkhawatirkan kakaknya, melainkan dirinya sendiri. Gadis itu meyakinkannya bahwa dia merasa baik-baik saja. Kemudian sang Markise berkata bahwa sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mengenal Axion. Arabella menolak ide aneh ibunya, mengatakan bahwa itu salah, tetapi ibunya terus mendesaknya. Sekarang, Arabella duduk di depan Axion dengan ekspresi dingin sedingin batu. Dia berpikir,
Aksion pasti marah sama seperti Anita, karena dia telah bertindak tidak sopan dan muncul tanpa diundang. Arabella merasa sangat canggung, dia hanya ingin menghilang. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu kepada Aksion dimulai dengan permintaan maaf atas ketidaknyamanannya. Pria muda itu berkata, dia tidak perlu meminta maaf karena dia ada di sana bukan atas kemauannya sendiri. Arabella hampir mati karena malu saat menyadari bahwa Aksion telah mendengar semua yang terjadi di luar pintu. Dia menambahkan bahwa Arabella tidak perlu khawatir karena seperti yang telah dia sebutkan, Anita akan segera tiba. Arabella memperhatikan bagaimana ekspresinya menjadi cerah saat dia menyebut nama tunangannya. Para penonton sekalian, mari kita cari tahu apa yang terjadi dengan Anita yang selama ini berdiri di dekat pintu. Dia benar-benar mendidih karena amarah dan tidak heran siapa yang akan tetap tenang setelah mengetahui kakaknya berpura-pura hanya untuk berbicara dengan tunangan orang lain. Gadis itu menyadari bahwa itu mungkin adalah rencana ibunya, karena ibunya hanya menginginkan yang terbaik untuk putri kesayangannya. Semua penghuni perkebunan membenci dan tidak menyukai Anita, karena telah merebut segalanya dari Arabella dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Satu-satunya orang yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah Aksion. Gadis itu bertanya-tanya, apakah itu yang diperlukan untuk diterima di istana ini, tetapi hal itu tidak akan terjadi. Begitu sang pahlawan wanita memasuki ruangan, senyum cerah langsung terpancar di wajah tunangannya. Nah, inilah contoh kesetiaan yang sesungguhnya. Lalu, Arabella melompat berdiri dan nyeletuk bahwa adiknya pasti terkejut melihatnya di sini. Dia mulai meminta maaf, tetapi Anita terlalu sibuk memikirkan kakaknya. Sang pahlawan wanita percaya bahwa Arabella kembali ke rumah hanya untuk mengambil apa yang menjadi milik adiknya. Gadis pirang itu tersenyum dan menanyakan di mana adiknya berada, karena dia sudah menunggunya dengan sangat antusias. Sementara Anita mencoba mencari tahu mengapa. Kakaknya tersenyum begitu lebar padanya. Arabella diam-diam melirik ke arah Aksion. Gadis pirang itu bertanya, apakah dia boleh pergi? Ketika Anita setuju, Arabella tersenyum. Dia dengan tulus berterima kasih kepada adiknya dan mengakui bahwa dia benar-benar takut berada di sana. Sambil memperhatikan Arabella berjalan pergi, sang pahlawan wanita bertanya-tanya, mengapa kakaknya begitu ceria, padahal sudah hidup dalam kondisi sulit, begitu lama tidak seperti dirinya. Anita meminta maaf kepada tunangannya atas kekasaran saudarinya, dan dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Gadis itu dengan menyesal menyadari bahwa begitu banyak waktu telah berlalu dan sudah waktunya untuk mengakhiri pesta teh. Pria itu berdiri dan berkata tidak apa-apa. Dia mengerti semuanya, lalu dia mendekati kekasihnya dan berkata bahwa dia ingin wanita itu datang ke istananya untuk minum teh lain waktu. Aksion menambahkan bahwa jika Anita bisa meluangkan waktu, dia akan mengirimkan undangan setelah makan siang. Karakter utama berpikir bahwa dia ingin sekali melarikan diri dari istana ini untuk sementara waktu, di mana semua orang menganggap kehadirannya tidak ada gunanya. Gadis itu berpikir akan menyenangkan berada di suatu tempat di mana dia benar-benar disambut, jadi dia pun setuju. Sekarang mari kita beralih ke makan malam keluarga di Kastil Markis Renati. Kepala keluarga bertanya pada Bella, begitu mereka memanggil Arabella dengan sayang, apakah dia menyukai makanannya? Dia bilang semuanya lezat, lalu sang ibu menyarankannya untuk makan lebih banyak. Karena dia cukup kurus, si pirang memperhatikan adiknya hanya memakan salad sayuran. Dia menjadi penasaran, bertanya apakah adiknya tidak suka steak atau sedang menjaga bentuk tubuhnya. Arabella menambahkan bahwa jika memang begitu, adiknya terlihat sangat menawan. Bukannya Anita yang menjawab, ibu mereka justru ikut bicara. Ia mengatakan kalau putri bungsunya selalu makan sedikit. Wanita itu menyuruhnya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada adiknya dan sang markis mendukung istrinya. Ia menambahkan kalau putri sulungnya harus menambah berat badan, lalu Bella meminta maaf kepada orang tuanya dan berkata dia akan berusaha lebih keras. Ayahnya memprotes, mengatakan dia tidak perlu meminta maaf karena itu adalah kesalahan mereka. Bahwa putrinya kelaparan selama bertahun-tahun, sementara mereka hidup mewah tanpa kekurangan apapun. Pria itu dengan tegas bertanya pada Anita, apakah dia setuju dengan itu. Tatapan orang tuanya yang penuh penghinaan beralih ke gadis berambut gelap itu. Sang markis mengatakan bahwa dia sangat sadar akan perilaku keterlaluan Anita terhadap kakaknya hari ini. Dia berteriak bertanya bagaimana bisa dia begitu kejam pada kakaknya sendiri, dan mempertanyakan di mana sopan santunnya.
Pria itu juga tidak lupa mencela putri bungsunya. Karena telah mengenyangkan perutnya dan hidup dalam kemewahan sementara Bella mengais makanan di jalanan. Anita dengan sengaja menghabiskan makanannya dan dengan wajah tenang dia berkata, dia mengerti bahwa orang tuanya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Bella. Gadis berambut gelap itu menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya melimpahkan tanggung jawab mereka padanya yang seketika membuat ayahnya murka. Sang ayah sangat marah, bertanya bagaimana putrinya berani berbicara kepada orang tuanya. Seperti itu, Anita berdiri dari tempat duduknya dan menyatakan akan pergi ke kamarnya. Karena 3 orang saja sudah cukup untuk bermain keluarga. Sang Marchioness pun murka, menyebut putri bungsunya anak kurang ajar dan menuntutnya kembali ke kursinya. Anita tidak menoleh sedikit pun sementara ayahnya berteriak di belakangnya, mengatakan kalau dia belum selesai bicara. Dalam suasana yang begitu tegang, gadis pirang itu menjadi sangat gugup dan tidak sengaja menjatuhkan piringnya. Sang Marchioness meminta suaminya untuk pelan-pelan karena teriakannya membuat putri sulung mereka ketakutan. Arabella mulai meminta maaf atas piring yang jatuh ke lantai, yang membuat ruang makan berantakan. Pria itu meminta putrinya untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa dia tidak membentaknya, tetapi membentak Anita yang telah membuat kakaknya kesal. Ibu menyuruh Arabella untuk mengabaikan insiden itu, karena Anita memang selalu sedikit keras kepala sejak dia masih kecil. Sementara gadis pirang itu menatap ke arah pintu dengan kesedihan dan penyesalan. Sang Markis dengan penasaran bertanya pada suaminya, bagaimana dia akan menghukum Anita. Wajah pria itu menjadi marah, dan dia memerintahkan pelayan untuk memberitahu Nona Anita agar datang ke kantor Markis dalam waktu 1 jam. Dan menurut kalian teman-teman, bagaimana reaksi Anita terhadap perintah ayahnya? Dia sangat tenang memilih sebuah buku di perpustakaan. Gadis itu berpikir bahwa ayahnya memberinya waktu 1 jam, tapi jelas-jelas ayahnya hanya akan memanjakan putri kecil kesayangannya. Anita sadar dia punya banyak waktu untuk membaca tentang pendiri kekaisaran. Dia sangat menyukai buku ini, meskipun alur ceritanya tidak terlalu menarik. Tapi buku itu menceritakan tentang Danau Alkan. Di dekat danau inilah, calon penguasa itu bertemu dengan monster yang membantunya mendirikan kekaisaran. Kisah ini menenangkannya dan membawa rasa ringan ke dalam jiwanya. Lagi pula, itu mengingatkannya pada seseorang yang dia temui di tempat itu saat dia masih kecil. Saat itulah Anita kecil pertama kali melihat anak laki-laki itu. Matanya begitu cerah, sehingga danau pun tampak tidak berwarna. Untuk menyelami lebih dalam kisah ini, kami mengajak pemirsa untuk kembali ke 7 tahun yang lalu. Saat itu Anita Renati hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Gadis berambut merah. Rachel Soferi, putri seorang count bertanya-tanya, apakah pewaris Markis merasa bosan menghabiskan waktunya seperti itu, karena mereka menghabiskan waktu berhari-hari menatap danau dan membicarakan tentang bunga. Gadis itu bertanya pada Anita apa yang sedang mereka diskusikan. Saat itu Anita bertanya-tanya apakah Rachel menyadari bahwa dia tidak benar-benar ikut dalam percakapan. Anak kecil itu berkata bahwa tanaman yang membuat teman-temannya penasaran bernama Levana. Dia menambahkan bahwa bunga ini memiliki keindahan yang luar biasa dan juga berbau sangat harum. Rachel berterima kasih pada Anita atas informasinya. Sang pahlawan wanita tersenyum palsu sambil berpikir dalam hati, kapan pesta teh bodoh ini akan berakhir? Taman di dekat danau Alkan sangat populer di kalangan bangsawan, terutama di kalangan gadis-gadis bangsawan yang mengadakan pesta teh di sana. Pahlawan utama kita diundang ke salah satunya meskipun dia punya alasan lain untuk berada di sana. Masalahnya, sebuah suara telah membujuknya untuk pergi ke pesta teh itu. Karena Rachel Sofier tidak bisa mengalihkan pandangannya dari putri Markis itu. Dan jelas ingin berteman dengannya, tapi Anita tahu betul bahwa gadis berambut merah itu tidak benar-benar ingin mendekatinya, melainkan keluarganya. Ngomong-ngomong, percikan cahaya kecil ini adalah roh tingkat rendah, dan hanya Anita yang bisa melihatnya. Dia tidak memberitahu siapapun. Tapi saat dia mendekati danau, dia bisa dengan jelas mendengar suara roh itu. Itulah mengapa dia begitu sering berkunjung ke sini. Tapi jika orang tuanya tahu tentang kemampuannya, mereka akan menyuruhnya mencari saudara perempuannya. Aliran pikirannya terputus oleh suara roh yang memberitahukan bahwa seseorang tenggelam di danau. Tokoh utama wanita itu menjadi sangat takut, dan dalam hati bertanya, apakah ada orang yang lebih tua yang bisa membantu? Suara itu berkata, tidak ada orang yang cocok di sekitar.
Dan tidak ada waktu untuk disia-siakan karena orang malang itu sudah tidak sadarkan diri. Gadis itu berpikir untuk meyakinkan teman-temannya untuk berjalan-jalan ke danau. Tapi dia segera menepis gagasan itu, menyadari bahwa pada saat mereka sampai di tepi danau, orang yang sangat membutuhkan bantuan itu sudah akan tenggelam. Dia berpikir tidak ada waktu untuk menjelaskan, dia harus bertindak sendiri. Jadi, dia memberitahu yang lain bahwa dia hanya akan berjalan-jalan di tepi danau. Saat dia melepas sepatunya, gadis itu dalam hati memohon pada suara itu untuk entah bagaimana mendorong teman-temannya ke arah tepi danau agar mereka menemukan sepatunya. Roh itu menyadari apa yang direncanakan si kecil dan berteriak sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tapi Anita tidak mendengarkan dan tanpa berpikir dua kali melompat ke dalam air. Di kedalaman dia melihat seorang wanita tenggelam ke dasar. Gadis itu mencoba meraih dan menariknya, tapi menyadari tubuh orang dewasa itu terlalu berat. Dengan menyesal, sang pahlawan wanita menyimpulkan bahwa tidak ada orang lain yang datang membantu. Lagi pula dia tahu jika keadaan terus seperti ini, mereka berdua akan tamat. Tiba-tiba gadis kecil itu melihat sebuah pusaran air muncul entah dari mana dan menyelamatkan mereka. Untuk waktu yang lama, Anita tidak bisa memahami fenomena apa itu atau dari mana asalnya, tapi dia harus menerima situasinya. Karena danau ini sering disebut dalam legenda dan mitos sejak kekaisaran didirikan. Tiba-tiba tepi danau dipenuhi orang-orang yang berisik dan seorang pria mendekati gadis itu. Memperkenalkan dirinya sebagai Archduke Rahid, dia berkata. Kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, seorang anak laki-laki menghampiri gadis kecil itu. Dia memperkenalkan dirinya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ibunya. Begitulah pertemuan pertama mereka terjadi. Sekarang gadis itu tersenyum saat mengingat momen itu, karena saat itu dia belum memberitahukan namanya. Namun, hal itu tidak menghentikan anak laki-laki itu untuk mengirimkan surat kepada Anita seminggu kemudian. Dan dari situlah kisah romantis mereka dimulai. Sekarang, mari kita kembali ke masa kini. Anita memutuskan sudah waktunya untuk kembali. Tetapi saat dia menuruni tangga, dia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya. Mereka sedang membahas bagaimana dokter tidak bisa menemukan alasan mengapa Arabella pingsan hari ini dan bahwa mereka harus bergegas dan membatalkan pertunangan Anita. Sang Marchioness menyebutkan bahwa jika rumor menyebar ke seluruh kekaisaran bahwa putri tertua Renati sakit, mereka tidak akan bisa melangsungkan pernikahan. Suaminya bertanya-tanya, apakah pangeran akan menyukai gadis pirang itu? Istrinya menanggapi dengan tawa sinis. Dia mengingatkannya bahwa pangeran dikenal karena kekejamannya yang berlebihan dan kegemarannya bermain wanita. Wanita itu mempertanyakan di mana jaminannya bahwa mereka tidak akan berakhir seperti keluarga kekaisaran. Dia menyimpulkan pangeran tidak pantas untuk Bella, karena bahkan setelah menikah, dia pantas menerima cinta yang telah lama tidak didapatkannya. Mungkin baik karakter utama maupun para penonton tidak meragukan bahwa sang Marchioness akan mengatakan hal seperti itu tentang putri kesayangannya. Sang Markis memberitahu istrinya bahwa dia telah menyusun rencana untuk Anita agar bisa mendekati Permaisuri. Wanita itu berteriak bahwa itu brilian, karena membatalkan pertunangan akan sangat mudah jika Anita menjadi pesaing untuk memperebutkan hati pangeran. Dalam sekejap semua yang dia lakukan untuk keluarganya kehilangan nilainya baginya. Dia bertanya-tanya apakah orang tuanya benar-benar berpikir dia berutang budi pada keluarga, hanya karena dia memiliki nama belakang yang sama. Bisakah ibu dan ayahnya benar-benar percaya mereka bisa mengendalikan hidupnya dan menentukan takdirnya serta berharap dia akan tetap setia? Keyakinan mereka pada kesetiaannya membuat gadis itu tersenyum, mengingat mereka tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai seorang Renati sejati. Mereka selalu menunjukkan perbedaannya. Anita sering mendengar desas-desus dan gosip tentang kelahirannya. Sebagai contoh, dia baru-baru ini tidak sengaja mendengar percakapan di antara para pelayan di mana salah satunya bersikeras. Ada yang aneh dengan nona muda, itu alasannya adalah karena nona Arabella terlihat sangat mirip dengan orang tuanya, sedangkan nona Anita terlihat sangat berbeda. Mendengar gosip kurang ajar yang menyebutnya rakyat jelata, sang protagonis menjadi sangat marah dan keluar dari persembunyiannya. Anita mengatakan kepada pelayan itu bahwa dia telah melewati batas dan bertanya bagaimana dia berani mengutarakan spekulasi menyedihkan seperti itu. Dia memerintahkannya untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi dari istana. Meskipun gadis cerewet itu memohon ampun Anita,
tetap pada pendiriannya. Yang Mulia berjalan sambil berpikir bahwa semua rumor tentang asal-usul mereka ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Karakter utama menyadari bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, saudarinya akan mengambil bukan hanya posisinya dalam pertunangan, tetapi juga kekasihnya. Gadis itu memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Arabella melakukan ini, dan tidak akan membiarkan orang tuanya mengendalikannya. Saat Anita sedang merenungkan hal ini di kamarnya, pelayan pribadinya Harry tiba-tiba masuk. Gadis berambut merah muda itu memberitahunya bahwa seorang kesatria, Rick Elmond dari Ordo Kesatria, telah tiba. Harry adalah satu-satunya orang di istana yang benar-benar baik kepada Nona Anita, meskipun itu mungkin karena hadiah-hadiah mahal yang secara berkala diberikan Yang Mulia kepada pelayannya itu. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanannya, Harry dalam hati menepuk punggungnya sendiri, karena tetap setia pada Nona Anita lagi pula. Jika dia mengikuti mayoritas dan melayani Nona Arabella, dia tidak akan menerima perlakuan seperti ini. Banyak penonton yang sangat menyukai karakter utama, tapi mengapa harus menyuap pelayanmu, lalu meragukan kesetiaan dan ketulusan mereka? Sambil mengganti bunga di vas, Harry menyadari bahwa Nona Arabella itu cerdas dan berwawasan luas, karena dia hidup di antara rakyat jelata untuk waktu yang lama. Dan dia membandingkan Nona Anita dengan bunga indah di rumah kaca seseorang yang tidak pernah merasakan kekejaman dunia. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda itu menjadi sangat kesal mengingat bahwa Nona Anita bahkan tidak menepuk kepalanya hari ini. Sekarang, mari kita beralih ke kamar karakter utama, di mana dia dengan gembira menyambut seorang pemuda yang bertugas sebagai kesatria. Dia menyapa Yang Mulia dengan sama gembiranya dan menanyakan kabarnya. Anita menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan mengatakan betapa senangnya dia karena kesatria itu memutuskan untuk mengantarkan suratnya secara langsung. Meskipun dia bisa mengirimkannya melalui seorang pelayan gadis, itu menyebutkan bahwa ini hanyalah sebuah undangan dan itu tidak sepadan dengan usahanya. Pria itu berargumen bahwa itu sepadan karena dia ingin bertemu dengan sang nona dan mengobrol sedikit dengannya. Gadis itu tersenyum dan bertanya pada pria itu apakah dia sudah menyelesaikan urusannya di utara. Dan dia menjawab, ya untungnya masalahnya tidak terlalu besar. Dia menyebutkan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa membuatnya terbiasa di utara adalah rasa dinginnya. Cuaca di utara terkenal buruk di seluruh kekaisaran. Bahkan di musim panas ada embun beku yang parah. Tidak ada yang tumbuh di tanah yang tandus. Tetapi batu-batu berharga yang ditambang dari kedalaman tanah ini menyebabkan kehebohan. Keluarga kekaisaran mengelola pertambangan itu, tetapi ketika masalah tertentu muncul, para ksatria Adipati Agung dikirim ke utara. Suatu hari Anita bertanya pada tunangannya, mengapa keluarganya selalu mematuhi setiap perintah kaisar tanpa bertanya. Dia menambahkan bahwa karena keluarga Aksion bukan sekadar keluarga bangsawan biasa, mereka bisa dengan mudah menolak kaisar. Pria muda itu menjelaskan bahwa keluarganya sedang mencari sesuatu di utara dan dengan memenuhi semua permintaan kaisar, mereka bisa menghindari kecurigaan. Tiba-tiba, gadis itu menjadi penasaran apakah keluarga Adipati Agung telah menemukan apa yang mereka cari. Begitu lama dan teliti di utara. Tepat pada saat itu, sebuah suara marah bergema di lorong menuntut untuk tahu mengapa tidak ada yang melaporkan bahwa seorang bawahan dari Adipati Agung Rakita ada di sini. Suara seorang wanita menuntut agar pintu segera dibuka. Jadi mereka harus memberitahu Nona Anita bahwa Marchioness menuntut untuk bertemu. Karakter utama menyuruhnya untuk membiarkannya masuk. Dan sang ibu memasuki ruangan. Dia bertanya dengan rasa tidak puas. Mengapa putrinya tidak memberitahunya tentang tamu dari Kadipaten Agung yang tiba di kediaman? Sang Marchioness bertanya apakah dia mengganggu. Sir Rick menjawab tidak sama sekali dan menyambut wanita yang muncul itu. Anita berpikir dalam hati betapa hebatnya ibunya berakting. Dia sengaja datang ke sini begitu mendengar semuanya. Sang Marchioness berpura-pura terkejut ketika pria muda itu memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan pasukan ksatria rakyat. Dia menambahkan bahwa dia datang untuk mengantarkan undangan pesta teh. Wanita itu berkata itu tidak perlu. Untuk seseorang dengan pangkat setinggi itu merepotkan dirinya sendiri, tapi Sir Rick menolaknya. Dia menjelaskan bahwa akan menjadi suatu kehormatan bagi siapapun untuk menjalankan tugas ini. Karena ini menyangkut Nona Anita, sang Marchioness menyadarinya. Dia tidak menyadari putrinya begitu dekat dengan Ordo
Ksatria rakyat pria itu menyebutkan bahwa kedekatannya bukan hanya dengan para ksatria. Dia menjelaskan bahwa Nona juga dekat dengan semua penghuni lain di kediaman itu. Dan itu tidak mengherankan karena dia telah menyelamatkan seorang anggota keluarga Brackett. Wanita itu tertawa dan bertanya, apakah dia benar bahwa ini tentang kasus dari 8 tahun yang lalu. Dia menunjukkan bahwa dokterlah yang memainkan peran kunci dalam penyelamatan itu, bukan Anita yang membuat sang ksatria kesal. Kemudian dia melirik undangan di atas meja, dan menyebutkan betapa menariknya melihat apa yang telah ditulis oleh putra Archduke. Gadis itu merebut amplop dari tangan ibunya, mengatakan bahwa dia sendiri bahkan belum membacanya, dan bahwa salah jika membaca surat orang lain. Saat membuka undangan itu, sang pahlawan wanita mencium aroma mawar, dan kemudian melihat bahwa sang pelamar telah menaruh kelopak mawar di dalam amplop. Dia sangat tersentuh oleh undangan dari Oxion untuk pesta teh yang diadakannya di taman kediamannya. Gadis itu meminta sang ksatria untuk memberitahu tuannya bahwa dia dengan senang hati menerima undangan itu. Sang Marchioness berpikir perlu untuk mengirim Arabella ke pesta teh itu, karena begitu putra Archduke melihatnya, dia akan sadar bahwa Arabella lebih baik dari Anita. Dia menyela pembicaraan itu dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir tentang putri sulungnya. Wanita itu bertanya kepada Sir Rick, apakah dia sadar bahwa Arabella telah hidup dalam kondisi yang buruk untuk waktu yang lama, sementara Anita tumbuh dalam kemewahan. Tokoh utama muak dengan rengekan palsu ibunya, jadi dia memutuskan untuk ikut bermain. Gadis berambut gelap itu menyarankan untuk membawa Arabella bersamanya, tapi ragu kalau saudara perempuannya akan senang. Sang Marchioness berseru bahwa putrinya akan senang. Gadis itu bertanya, apakah Sir Rick keberatan? Dan dia berkata, tidak masalah dengan apapun yang diinginkan Nona Anita. Sang ksatria berkata, dia harus pamit karena urusan lain telah menunggunya. Anita dan Marchioness mengungkapkan rasa senang mereka atas pertemuan itu dan mendoakannya perjalanan yang aman. Begitu pintu tertutup, rapat wanita itu menuntut pembicaraan pribadi. Dia sangat marah tentang apa yang putrinya lakukan, menanyakan kenapa dia memecat pelayan yang omong-omong adalah bawahannya. Gadis berambut gelap itu menjelaskan bahwa pelayan itu telah bersikap tidak sopan terhadap para pemilik rumah. Gadis itu menambahkan dia melakukannya demi ibunya, karena ibunya tidak menyukai orang-orang jahat seperti itu. Kemudian wanita itu menjadi lebih tenang, mengatakan dia akan memaafkannya untuk saat ini terutama karena ada hal-hal yang lebih penting. Dia menjelaskan bahwa dalam 10 hari, Arabella akan menghadap Permaisuri dan Anita harus menemaninya. Sang Markis menjelaskan bahwa putri sulungnya belum pernah menghadiri acara seperti itu sebelumnya, dan akan merasa kesulitan serta takut jika pergi sendiri, tetapi karakter utama kita tidak bodoh, dan dengan cepat menyadari bahwa Arabella ingin menampilkan dirinya di hadapan Permaisuri sebagai calon pengantin untuk pangeran. Gadis itu mengerti bahwa jika Permaisuri ikut campur, pertunangannya dengan Axion akan hancur secara otomatis. Dengan suara lirih Anita bertanya, apakah tidak lebih baik bertanya dulu kepada Permaisuri? Tetapi ibunya menjawab bahwa dia sudah memberikan persetujuannya. Lalu, wanita itu menyatakan bahwa putrinya harus mengerti bahwa Belle pada awalnya memang ditakdirkan untuk menjadi pengantin Axion. Dia menasihati putrinya untuk tenang dan menerima situasi tersebut. Cerita beralih ke Kadipaten Agung Rekait tempat Axion sedang berbicara dengan ibunya. Ibunya bertanya, bagaimana kabar Anita? Apakah ada perubahan di rumah? Tetapi pria itu mengatakan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian, wanita itu teringat saat dia berbicara dengan Anita muda bertahun-tahun yang lalu. Gadis itu memberitahunya betapa dia sangat menantikan saatnya beranjak dewasa, agar akhirnya bisa meninggalkan kediaman keluarganya. Sang Archduchess menawarinya untuk tinggal di kediamannya sampai dia berusia 18 tahun. Anita berterima kasih atas tawaran itu dan menolaknya dengan sopan. Gadis itu menjelaskan bahwa hal itu tidak adil dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Axion menyadari bahwa ibunya terlihat sangat lelah dan bertanya apakah ibunya begitu khawatir. Wanita itu mengaku bahwa dia sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan Anita dan membawanya tinggal bersamanya saat dia punya kesempatan. Karakter utama kita makan malam di kamarnya sendiri. Sebenarnya gadis itu makan di kamarnya karena orang tuanya mengatakan sebelumnya bahwa putri bungsunya bersikap kasar, jadi dia harus makan sendirian. Ini bertentangan dengan pernyataan mereka baru-baru ini, bahwa demi bela seluruh keluarga harus makan malam bersama. Pada saat itu ada ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Philip.
kepala pelayan keluarga Renotti yang memberitahu nona muda bahwa sang markis ingin menemuinya. Dia sudah menuju ke kantor ayahnya, tetapi kepala pelayan itu tidak bergerak. Gadis itu mengira dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Dan setelah ragu-ragu, Philip mengaku bahwa tuannya ingin menyerahkan bisnis kepada putrinya. Dia nyeletuk bahwa menurutnya itu terlalu berlebihan karena Nona Anita masih sangat muda. Dia menasihatinya untuk tidak melanjutkan karena dia berbicara tentang orang yang seharusnya dia layani. Dia meminta kepala pelayan untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika kata-katanya sampai ke telinga ayahnya. Saat dia pergi, wanita itu menasihati Philip untuk berhati-hati karena pembicaraan seperti itu bisa membuatnya diusir tanpa sepeser pun uang. Pria itu menyadari bahwa dia benar. Masih terlalu dini baginya untuk pergi, dia harus tetap tinggal dan melayani nona sejatinya. Sejauh ini penulis belum menjelaskan pengabdian yang begitu dalam kepada Nona Anita. Semoga semuanya akan menjadi jelas bagi para pembaca di bab-bab berikutnya. Sementara itu sang markis meletakkan tumpukan besar kertas di depan putrinya dan memintanya untuk menyortirnya. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia seharian di rumah, jadi dia seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 4 hari. Anita terkejut dalam hati bertanya-tanya, mengapa ayahnya begitu marah dengan perilaku kasar adiknya, terutama karena dia telah melarang Bella meninggalkan rumah atau bertemu teman-temannya setelah dia kembali. Anita ingat bahwa dia mulai membantu orang tuanya dengan urusan administrasi saat usianya baru 12 tahun. Bahkan saat itu dia sepenuhnya menyadari bahwa dia tidak dibutuhkan oleh keluarganya, jadi dia bermimpi untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka. Begitu dia cukup umur. Pada saat itu karakter utama memutuskan bahwa sampai saat itu tiba, dia akan bekerja sekeras mungkin demi kebaikan keluarganya. Tetapi bahkan sampai hari ini, ayahnya masih menyuruhnya membantunya dengan dokumen-dokumen. Saat gadis itu bertanya-tanya apakah dia harus melakukan ini seumur hidupnya, ayahnya bertanya, mengapa dia begitu diam? Dia berkata, itu mudah, siapapun bisa menanganinya. Dan mendengar kata-kata itu, sebuah senyuman muncul di wajah Anita. Dia bertanya, apakah pekerjaan itu memang semudah itu? Kenapa Markis tidak melakukannya sendiri saja? Pria itu berteriak bahwa dia sedang mengajari putrinya untuk menangani tugas apapun sendirian, karena tidak akan ada yang membantunya. Saat dia menjadi pemilik Riketa, Anita menjawab bahwa karena ibunya yang memiliki rumah itu tidak pernah menyentuh dokumen keluarga Rakade, mungkin tidak jauh berbeda. Pria itu marah mempertanyakan bagaimana putrinya berani membantah, terutama karena dia bukan lagi gadis kecil dan seharusnya bertanggung jawab atas urusan keluarga. Karakter utama menunjukkan bahwa tidak seperti Markis Aksyon tidak berencana melimpahkan tugasnya padanya. Dia menasihatinya sebagai kepala keluarga untuk menangani dokumen itu sendiri dan menuju pintu keluar. Pria itu berteriak pada Anita bahwa kembalinya saudara perempuannya ke rumah telah mengungkapkan sifat aslinya yang busuk. Gadis itu tidak berhenti. Lalu ayahnya berteriak bahwa dia melakukan hal yang benar, dia harus pergi ke kamarnya dan memikirkannya. Gadis itu hanya tersenyum, pintu terbanting menutup, dan Markis terus saja marah. Bertanya-tanya sampai kapan dia harus tahan dengan gadis kurang ajar ini. Sementara itu, kereta yang membawa Anita dan Arabella sedang dalam perjalanan menuju Duci Rakade. Karakter utama berpikir dalam hati. Dia sudah tahu, ibunya akan mencari alasan untuk mengirim putri kesayangannya ke tempat tunangan Anita. Tiba-tiba Bella memanggil saudara perempuannya, tetapi tidak bisa mengucapkan apapun dengan jelas. Gadis berambut gelap itu sudah di ambang batas kesabarannya, menyuruh saudara perempuannya untuk bicara jika ada yang ingin dia katakan. Belle merasa sulit untuk mengumpulkan keberanian dan membentuk kalimat yang jelas. Anita bertanya-tanya berapa lama lagi dia akan terus bergumam. Akhirnya, gadis pirang itu mengakui dia tidak menginginkan hal yang sama seperti ibu mereka, tetapi justru mendoakan kebahagiaan untuk Aksyon dan pengantinnya. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memperlakukan saudara perempuannya sendiri dengan buruk. Karakter utama terkejut oleh pengakuan jujur Bella dan bertanya apakah dia pernah memiliki hubungan yang bahagia. Gadis pirang itu bercerita bahwa keluarga rakyat biasa yang menerimanya sekarang bahagia karena Markis mengirimi mereka segunung emas. Anita menunjukkan bahwa mereka mungkin beruntung sekarang, tetapi orang tua kandung Arabella sama sekali tidak seperti itu.
Gadis pirang itu menyadari mereka telah menyimpang dari topik awal dan mengingatkannya bahwa dia tidak berniat merebut calon pengantin pria. Karakter utama menjadi penasaran dan bertanya, apakah Arabella telah menyebutkan keinginannya kepada ibu mereka? Atau setidaknya kepada para pelayan. Dia menerima jawaban tidak yang malu-malu sebagai balasan. Anita menyimpulkan dengan tidak puas bahwa kakaknya bahkan tidak mencoba berbicara dengan mereka, yang sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya. Dia menambahkan bahwa tidak akan ada yang berubah, hanya karena Arabella mengaku padanya. Pada saat itu, kereta berhenti. Sang kusir mengumumkan kedatangan mereka, dan Anita dengan acuh tak acuh berjalan menuju taman. Bella berdiam sejenak untuk memikirkan percakapan mereka. Sesampainya di Taman Archduki Rekeede, mata Arabella terbelalak kagum melihat apa yang dilihatnya. Aksian berkata bahwa jika dia tahu cuacanya akan sebagus ini, dia akan menyiapkan teh lebih dekat ke Danau Alkante. Gadis berambut pirang itu mengatakan bahwa dia juga sangat menyukai tempat ini, terutama bunga-bunga putihnya. Dia bertanya, apakah boleh mencium aromanya? Aksian setuju tanpa ragu-ragu, tapi Anita tampak waspada. Dia menyadari kakaknya akan mencium bunga bernama Lovin dan mengamati semuanya dengan curiga. Bella merasa aneh, tetapi berhasil mengumpulkan kekuatan untuk memuji aroma bunga yang harum itu. Aksian berkata, dia sangat senang tamunya menghargai tamannya. Sementara itu, Anita menyadari kakaknya menjadi pucat. Dia ingin memeriksa apakah Bella baik-baik saja, tetapi bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Detik berikutnya, gadis pirang itu pingsan dan tidak menanggapi teriakan apapun. Teman-teman tidak perlu khawatir tentang Arabella. Dia hidup dan baik-baik saja. Ditambah lagi dia bangun di tempat tidur yang empuk dengan putra Duke duduk di sampingnya. Melihat Tuan Aksien, Bella panik memberondongnya dengan pertanyaan tentang di mana dia berada dan mengapa dia ada di sana. Dia menjelaskan bahwa Bella telah pingsan saat berjalan-jalan di taman dan dia dengan marah bertanya di mana Anita. Dia memberitahunya bahwa Anita sedang berbicara dengan dokter tentang kondisi kakaknya dan akan segera kembali. Setelah kalimat itu, keheningan canggung menyelimuti kedua anak muda itu. Mereka berdua terdiam dan Aksien bahkan menoleh ke arah pintu, menunggu kekasihnya muncul. Gadis pirang itu teringat bagaimana sebelum perjalanan ini ibunya berkata bahwa Arabella pasti akan menarik perhatian putra Duke. Dalam benaknya dia mencatat bahwa ibunya sangat keliru karena sudah jelas terlihat betapa pria itu jatuh cinta pada Anita. Hanya di samping tunangannya matanya berbinar. Tatapannya bersinar saat menatapnya. Bella menyimpulkan bahwa adiknya adalah orang yang sangat baik. Dan baik hati hanya saja terlihat dingin dan acuh tak acuh. Gadis itu tidak mau mengikuti rencana ibunya dan bersikap jahat terhadap adiknya. Bella memutuskan untuk memecah keheningan dan memanggilnya. Kepada Aksien, gadis itu mengaku bahwa dia sangat menyukai Anita sebagai pribadi, jadi dia ingin kakaknya bahagia. Arabella bersumpah bahwa dia menginginkan ini dengan sepenuh hatinya. Pria itu menjawab bahwa dia setuju dan dengan tulus mengharapkan kekasihnya mendapatkan kebahagiaan lebih dari siapapun di dunia ini. Gadis itu tersenyum. Cerah tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Aksien adalah orang yang bisa membuat Anita benar-benar bahagia. Sementara itu, gadis berambut gelap itu sedang berbicara dengan dokter adiknya. Dia memberanikan diri untuk mengatakan bahwa Nona Renati sangat sensitif terhadap kekuatan suci. Anita tidak mengerti kekuatan suci. Apa yang dia maksud? Jadi pria itu menjelaskan bahwa itu biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak. Dia menambahkan bahwa karena keadaan hidup tertentu, pasien tidak pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya. Anita bertanya kepada dokter, apakah dia yakin dengan kesimpulannya? Dia menjelaskan bahwa para dokter di sini memiliki pemahaman mendalam tentang sihir karena keluarga Adipati Agung mewarisinya dari makhluk mistis. Karakter utama berpikir bahwa jika bukan karena perjalanan ke Keadipatian Agung dan dokter ini, mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan orang tuanya tidak mengetahui penyakit ini. Gadis itu menyeringai, membayangkan betapa terkejutnya wajah orang tuanya saat mereka mendengar berita tentang putri kesayangan mereka. Sebelum pergi, dia bertanya, apakah pasien bisa bepergian? Dan dokter berkata, itu tidak akan membahayakannya jika dia beristirahat. Sekarang berkat adegan ini, para penonton menyadari bahwa karakter utama tidak sesederhana, seperti yang terlihat di awal manhwa. Anita kembali ke kamar tempat adiknya berada untuk memberitahunya bahwa mereka bisa pulang.
Namun, saat dia mendekati pintu yang sedikit terbuka, dia melihat Axion dan Arabella sedang mengobrol dengan manis. Pada saat itu, dia dengan menyesal berkata pada dirinya sendiri bahwa pasangan muda itu tampak sangat cocok satu sama lain. Seketika dia tersadar bahwa bahkan tanpa kemunculan Arabella, pertunangan itu memang ditakdirkan untuk berakhir. Masalahnya, saat masih kecil, Anita telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan meninggalkan rumah dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya setelah dia dewasa. Karena alasan ini pertunangannya dengan Axion tidak pernah dimaksudkan untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Tetapi orang tuanya ikut campur dan mencoba merebut satu-satunya orang yang berada di pihak Anita. Karena hal ini, gadis itu sangat marah dan tidak mau mengalah pada mereka. Dalam benaknya dia berpaling kepada kekasihnya dan bertanya apakah dia mau tetap menjadi temannya. Jika pertunangan itu gagal, tentu saja dia ingin percaya bahwa hubungan mereka akan tetap sama. Tapi tetap saja, karakter utama tidak bisa berhenti berpikir. Apa yang akan tersisa untuknya jika tunangannya meninggalkannya? Mari kita percepat beberapa jam kemudian saat Anita dan Arabella kembali ke rumah. Sang Marchioness segera menyuruh putri kesayangannya untuk beristirahat. Sementara Marquis menginterogasi Anita tentang di mana dia berada selama insiden yang menimpa kakaknya. Sang pahlawan wanita bertanya apa yang seharusnya dia lakukan, menunjukkan bahwa dia bukan dokter dan tidak bisa mencegah pingsannya. Mendengar ini, sang ibu terkejut dengan perilaku kasar seperti itu. Dan sang ayah sangat marah melihat betapa kejamnya Anita terhadap kakaknya. Dia mengingatkannya bahwa Bella adalah anak yang malang dan tidak seperti adiknya tumbuh dalam kondisi yang mengerikan. Lucu sekali bagaimana kehidupan rakyat biasa disebut. Kondisi yang mengerikan seolah-olah Bella berkeliaran di jalanan mencari tempat tinggal dan makanan. Dia punya atap di atas kepalanya, dan makanan mungkin tidak mengenyangkan. Tapi pasti ada sup. Tapi mari kita berhenti berspekulasi. Dan beralih ke percakapan Anita dengan orang tuanya. Ayahnya berkata, dia curiga putri bungsunya serakah dan iri hati, tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia bilang, mungkin dia mendapatkannya dari ayahnya karena ayahnya lah yang baru-baru ini mengusir keluarga yang membesarkan Bella dari istana. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya tidak mau membayar mereka sepeser pun. Meskipun kakaknya berpikir bahwa ayah mereka telah berterima kasih dengan layak kepada mereka yang merawatnya. Dia bilang dia tidak seharusnya disalahkan atas insiden ini karena dia mengerti bahwa ibunya sengaja mengirim Bella ke kediaman Archduke. Sang Markis tidak bisa menahan permohonan istrinya dan dia menampar putrinya. Ibunya berteriak pada ayahnya bahwa dia seharusnya tidak menyentuhnya sebelum perjalanan ke istana kekaisaran. Dia seharusnya memukulinya nanti. Anita menyimpulkan bahwa dia tidak mengharapkan hal yang berbeda, namun setelah itu, dia tidak ingin menceritakan apapun tentang dokumen yang dia baca saat menjalankan tugas dari ayahnya. Sekarang, mari kita beralih ke kamar pahlawan wanita utama, di mana wajahnya sedang diperiksa oleh pelayan Harry gadis berambut merah muda. Menyadari bahwa bengkak akan segera muncul dan memar mungkin akan terbentuk di tempat itu besok. Dia mendapat ide untuk mengambil sepotong es dari dapur dan mengompreskannya ke wajah nona itu. Tetapi karakter utama menolaknya, mengatakan untuk tidak khawatir karena semua obat akan dibawakan untuknya besok. Bagaimanapun juga, lalu Harry mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam pada Nona Arabella. Ingin tahu mengapa dia pingsan hari ini. Setelah mendengar ini, Anita teringat bertanya pada Axion, apakah dia telah melakukan sesuatu pada bunga itu. Pemuda itu mengaku dia ingin mencari tahu sesuatu. Jadi, dia memasukkan setetes kekuatan suci ke dalamnya. Tetapi, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Lalu, Axion bertanya pada kekasihnya, apakah dia sekarang kecewa padanya? Sementara para penonton dibiarkan menebak-nebak apa jawaban Anita. Mari kita percepat beberapa jam ke depan di mana pahlawan wanita kita berbaring di tempat tidurnya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Axion. Apakah dia akan mengatakan sesuatu atau hanya menyeringai jika dia memberitahunya bahwa dia kecewa. Dulu para pelayan mencari di seluruh kediaman Rakeda untuk mencari nona kecil tetapi tidak berhasil. Mereka tidak tahu Anita sedang bersembunyi di tengah-tengah bunga dan semak-semak. Gadis itu bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya karena semua orang di sini ramah dan menyambutnya. Anita tahu tempat ini jelas lebih baik daripada di rumah. Tetapi sepertinya dia tidak pantas untuk diperlakukan dengan baik. Orang tuanya telah mengirimnya ke sini untuk memperbaiki hubungan antara keluarga,
Raghait, dan Renati. Jadi, si kecil mengerti bahwa dia tidak bisa bersikap seperti ini. Tetapi tiba-tiba hatinya terasa nyeri dan dadanya sesak hingga dia tidak bisa bernapas. Di sela-sela isak tangis, gadis itu terdengar suara seorang anak laki-laki bertanya, "Apakah Anita benar-benar ada di sini?" Anak laki-laki itu mengaku sudah lama mencarinya. Dia menjawab itu tidak mungkin karena dia diam-diam membencinya. Sang pahlawan wanita mengingatkannya bahwa setelah hari di mana dia menyelamatkan Archduchess, mereka tidak pernah berbicara atau bahkan berpapasan. Dia menambahkan bahwa dia sudah terbiasa dengan kebencian dan ketidakpedulian, jadi dia tidak bereaksi, karena hampir semua orang tidak menyukainya. Axion tersenyum dan berkata, dia tidak mungkin membenci gadis itu. Dia menyarankan agar mereka pergi bersama. Saat itulah gadis itu pertama kali merasakan sentuhan lembut dari tubuh orang lain. Dia begitu terbawa oleh emosinya, sehingga dia tidak menyadari mata anak laki-laki itu dipenuhi dengan keputusasaan. Beberapa hari kemudian terjadi keributan besar di luar kamar putra Archduke. Karena Axion jatuh sakit, Ella seorang pelayan dari kediaman Grand Duke bergegas ke kamar tuan muda dan memberitahu Grand Duchess bahwa dia akan menemani anak laki-laki itu. Dia meminta nonanya untuk pergi dan beristirahat, tetapi Grand Duchess meyakinkannya bahwa semuanya berada di bawah kendali. Selain itu, kejadian ini terjadi setiap musim panas, jadi sudah waktunya untuk terbiasa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian Grand Duchess bertanya, apakah Anita sudah tertidur, dan pelayan itu menjawab sudah. Ella menambahkan bahwa saat mempersiapkan tempat tidur dan mengganti pakaian nona muda, mereka menemukan luka lecet dan memar. Kelihatannya dia telah melalui banyak hal. Jadi pelayan itu tidak tahu harus berbuat apa. Sang nona memerintahkannya untuk mengobati luka-luka itu dengan air suci untuk mencegah bekas luka dan untuk mengunjungi kuil di pagi hari. Ella mencatat bahwa dia dulu marah pada gadis itu ketika dia menolak bantuan, tetapi sekarang alasannya sudah jelas. Hanya saja tidak jelas bagaimana semua ini dimulai. Sang Grand Duchess menduga ini ada hubungannya dengan relik yang baru-baru ini diambil keluarga Renati dari brankas kekaisaran. Lampu perintah menentukan ikatan keluarga dan hubungan darah, tetapi tidak ada yang berpikir untuk memeriksa keasliannya. Kemungkinan besar luka dan memar itu muncul di tubuh Anita ketika gadis yang menyebut dirinya Arabella muncul di kediaman Renati. Tiba-tiba, pelayan lain masuk ke kamar dan mengumumkan bahwa sang Grand Duchess dipanggil ke kantor Grand Duke. Di lorong dia melihat Anita dan bertanya apa yang dilakukannya di sana. Gadis itu menjawab bahwa dia mengikuti dokter yang berlari ke arah sini. Dia meminta maaf jika kehadirannya mengganggu, yang dijawab oleh Grand Duchess bahwa tidak apa-apa karena si kecil khawatir tentang temannya. Wanita itu menjelaskan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Axion. Dia hanya terkadang mengalami penyakit ini. Dia meminta gadis kecil itu untuk merahasiakannya, karena pewaris Grand Duke memiliki banyak musuh yang ingin mencelakainya. Gadis itu berjanji akan tutup mulut. Grand Duchess memutuskan untuk bertanya dengan santai, apakah dia benar-benar memiliki memar dan luka di tubuhnya. Anita menjawab bahwa lukanya kecil, jadi dia tidak berpikir perlu untuk menyebutkannya. Dari jawabannya, sang nona menyadari bahwa gadis itu telah menyembunyikannya bahkan dari orang-orang terdekatnya. Dan dia memintanya untuk berbicara jika ada sesuatu yang sakit. Dia mengizinkannya untuk sering datang ke kediaman mereka dan bahkan untuk tinggal. Tetapi Anita menolak lagi, mengatakan bahwa hal itu tidak pantas. Dia menjelaskan bahwa anak-anak pemilik tanah mulai bekerja pada usia 10 tahun. Dan di usianya itu, dia ingin membantu ayahnya. Terkejut, sang Archduchess bertanya, apakah ayahnya yang memberitahunya hal itu? Dan Anita mengangguk dengan percaya diri. Dia menyatakan bahwa sang Markis benar sekali. Lalu wanita itu menyadari bahwa sekarang semuanya masuk akal baginya. Sang nyonya bertanya pada gadis itu, apakah dia bisa menemani Axion sebentar, sementara dia pergi untuk beberapa urusan. Setelah mendapat izin, sang Archduchess dengan lembut mengelus kepala si kecil dan berkomentar betapa manisnya dia. Kata manis itu benar-benar mengejutkan gadis itu karena belum pernah ada yang memanggilnya seperti itu sebelumnya. Di samping tempat tidur Axion, Anita merasa ingin menyentuh tangan anak laki-laki itu, tetapi tangannya lebih hangat saat di taman daripada sekarang. Suara sang Archduchess yang mengatakan betapa manisnya dia masih terngiang di kepala gadis itu. Anita mendapati dirinya merasa lebih tenang dan damai di sini daripada di rumahnya sendiri. Selama ini, Axion sedang mengerang, jelas tersiksa oleh mimpi buruk.
yang membuat gadis itu berpikir bahwa dia lebih suka mengalami mimpi-mimpi itu sendiri. Karena dia sudah terbiasa dengan mimpi buruk, Anita yakin dia bisa menanganinya lebih cepat dan lebih mudah daripada Axion. Saat bangun, Axion menemukan Anita tertidur di samping tempat tidurnya. Dia bangkit dengan hati-hati memindahkan gadis itu ke tempatnya dan menyadari gadis itu merintih dan merengek pelan. Anak laki-laki itu berpikir gadis itu sedang mengalami mimpi buruk. Jadi dia memutuskan untuk menanggungnya sendiri dan meletakkan tangannya di kepala gadis itu. Dia benar-benar ingin Anita hanya memiliki mimpi indah. Sesaat kemudian, sang pahlawan wanita tertidur dengan damai dan tenang. Dan Axion dalam hati bertanya-tanya apakah gadis itu mengingat hari pertemuan mereka. Sekarang dia memegang tangan gadis itu dan berpikir dalam hati bahwa dia sering mengenang hari itu. Anak laki-laki itu mengakui dia sangat senang. Gadis itu berhasil keluar dari danau itu hidup-hidup. Dan sekarang para penonton sekalian, mari kita selami ceritanya dan mencari tahu bahwa Kaisar pertama mendirikan 2 keadipatian agung. Tanah-tanah ini diberkahi dengan sihir oleh makhluk mistis dan salah satunya diperintah oleh saudara Kaisar. Tanah kedua diperuntukkan bagi garis keturunan roket, dan kisah keadipatian agung dimulai dengan putra dari raja pertama, tetapi pada kenyataannya, semuanya tidak berjalan semulus dan sesempurna itu. Seperti yang dideskripsikan dalam legenda dan mitos, dipercaya bahwa makhluk mistis itu memiliki hubungan baik dengan keluarga kekaisaran, tetapi ternyata ia telah mengutuk mereka. Danau Alkan menjadi mimpi buruk total, tidak ada yang bisa keluar dari perairan itu hidup-hidup. Kaisar menempatkan penjaga di sana yang menyelamatkan banyak nyawa, dan pada saat yang sama, menyelamatkan reputasi sang penguasa dari bencana. Namun masih ada beberapa orang licik yang berhasil melewati para penjaga dan menyelam ke dalam danau, tetapi mereka tidak pernah muncul kembali. Tapi Anita berhasil melarikan diri dan bertemu Axion. Dia tidak bisa membayangkan betapa beruntungnya dia bisa keluar hidup-hidup dari perairan danau terkutuk itu, sebuah kebenaran yang hanya diketahui oleh keluarga kekaisaran. Anak laki-laki itu menyadari bahwa tanpa kekuatan suci, melarikan diri dari danau itu mustahil. Jadi, dia menyamakan kemunculannya di tepi danau dengan sebuah keajaiban. Dia curiga bahwa makhluk mistis itu telah membantu gadis itu, tetapi secara keseluruhan itu tidak penting. Karena yang terpenting adalah dia telah menyelamatkan ibunya. Itulah sebabnya Axion memperlakukan Anita sebagai seorang penyelamat, tetapi suatu hari, dia mendapati dirinya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada masa ketika cerita ini berlangsung, satu-satunya yang tersisa dari kekuatan suci adalah karunia penyembuhan. Axion adalah satu-satunya yang lahir dengan kemampuan seperti itu. Yang Mulia Kaisar menunggu saat anak laki-laki itu menunjukkan kelemahan dan pihak kuil terus mengawasinya sepanjang waktu. Hal yang juga mengganggu anak laki-laki itu adalah dia merasa tidak nyaman di kediamannya sendiri. Meskipun para pelayan sangat baik, dia merasa seperti zat yang tak terlukiskan. Sulit untuk dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Bahkan dalam lingkungan sosial, dia merasa tidak pada tempatnya. Dan Anita merasakan hal yang sama, dia juga kesepian. Ketika Axion menatapnya, sesuatu di dalam dirinya menegang. Dia percaya bahwa jika mereka berdua memiliki kekuatan suci, mereka akan lebih saling memahami. Pada hari itu, ketika panggilan pelayan bergema di seluruh kediaman, anak laki-laki itu takut dia telah kehilangan Anita selamanya. Tetapi setelah menemukannya, dia akhirnya mengerti segalanya. Dulu, anak laki-laki itu ingin gadis itu menjadi seperti dirinya. Tetapi sekarang dia tidak peduli apakah gadis itu memiliki kemampuan atau tidak. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan senang gadis itu tidak memiliki karunia itu. Jika tidak, dia harus melalui apa yang dia alami. Axion berbaring di sebelahnya dan berjanji dalam hati untuk tidak pernah melakukan apapun yang akan membuat Anita kesal, terutama karena dia masih belum bertanya padanya. Mengapa dia makan begitu sedikit? Mengapa tidak ada pelayan yang menemani nona kecil itu? Saat dia pergi ke suatu tempat, tapi yang benar-benar mengkhawatirkan anak laki-laki itu adalah apakah Anita bahagia sekarang. Mari kita kembali ke masa sekarang, di mana Harry sedang dengan hati-hati mengoleskan salep ke pipi nona Anita yang bengkak. Dia menyadari bahwa obatnya benar-benar datang dengan cepat. Mungkin karena sang markis merasa bersalah atas apa yang terjadi. Pelayan itu menambahkan bahwa Yang Mulia sangat mengkhawatirkan putrinya, sehingga dia memerintahkannya untuk tidak pergi kemanapun untuk saat ini.
Sang pahlawan wanita menyadari bahwa ayahnya hanya tidak ingin ada yang melihatnya dengan luka lebam. Sementara Harry dengan gembira berceloteh bahwa lukanya akan cepat sembuh. Harry menambahkan bahwa mereka baru saja membawakan air suci untuk Nona dan dia sedang mengobrak-abrik lemari rias. Pada saat itu, Nona Anita mengeluarkan sekeping koin dan memberikannya kepada pelayan itu. Tapi pelayan itu mulai menolaknya. Kemudian pahlawan wanita kita sadar itu tidak cukup. Dan detik berikutnya dia menuangkan segenggam penuh koin ke telapak tangan Harry. Gadis berambut merah muda itu sangat senang dan berkata, dia akan membawakan Nona sarapan yang paling lezat. Sekarang sendirian sang pahlawan wanita merasakan sensasi aneh, seolah-olah dia tidak bisa mengingat mimpi penting, dan dia merasa sangat melankolis. Ngomong-ngomong, apakah ada penonton yang menyadari betapa cepatnya rambut pahlawan wanita utama kita tumbuh? Sementara itu, Axion juga sedang berdiri di dekat jendela mengenang hari yang cerah, saat dia dan Anita piknik. Dulu anak-anak itu setuju untuk menyimpan hanya satu rahasia, dan membagikan segalanya. Namun ternyata, anak laki-laki itu tahu satu rahasia itu. Masalahnya, Anita tidak memiliki kekuatan suci, tapi dia bisa berbicara dengan roh. Pemuda itu bertanya-tanya, apakah ini berarti Arabella juga memiliki kemampuan seperti itu? Tiba-tiba ada ketukan dan Axion mempersilakan mereka masuk. Dua orang pria memasuki ruangan. Salah satunya adalah Tuan Rick sang ksatria. Tuan muda itu bertanya, apakah mereka berhasil menemukan sesuatu? Pria muda berjas abu-abu itu menjawab bahwa dia telah menemukan sesuatu dan akan memulai laporannya dengan Arabella Renati. Pada saat itu mungkin banyak penonton mulai mengkhawatirkan Arabella. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun, hanya mendoakan kebahagiaan untuk adiknya. Pria itu berkata, dia mengetahui dari dokter bahwa Nona Renati yang lebih tua peka terhadap kekuatan suci. Meskipun itu sebenarnya tidak benar. Axion menyadari bahwa seorang gadis dengan bakat seperti itu bisa berguna bagi keluarga, kekaisaran terutama, jika menyangkut pernikahan dengan pangeran. Dia menyatakan bahwa ini tidak boleh diganggu dan bertanya, siapa yang akan memimpin ritual suci tahun ini? Pria berjas itu menjawab bahwa itu adalah putri kedua kan dari Roma, lalu menambahkan bahwa keluarga Renati tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia menjelaskan bahwa Markis ingin menegaskan posisinya di acara ini dan akan mencoba membuat kesan terbaik. Upacara ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pembawa kekuatan suci di antara para bangsawan. Pemuda itu menambahkan bahwa kali ini upacara suci sangat penting bagi Renati. Dan Sir Rick mengonfirmasi bahwa memang demikian. Dia menyebutkan bahwa mereka telah menolak untuk berpartisipasi. Berkali-kali sebelumnya dengan alasan bahwa adik perempuan harus menunggu sampai sang kakak menjalani upacara tersebut. Pria berjas itu menyimpulkan bahwa sekarang tidak ada halangan lagi dan Axion bertanya apa kemungkinan dia akan pingsan. Pemuda itu berkata bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi jika tidak ada yang terluka. Dan tidak perlu menggunakan kekuatan untuk penyembuhan, tetapi jika Arabella kehilangan kesadaran, hal itu bisa mengarah pada dimulainya kontrak pernikahan. Keluarga Renati akan sangat gelisah. Berpikir mereka mungkin akan menghadapi nasib yang sama. Axion berpikir dalam hati bahwa Anita bukanlah orang yang mudah percaya pada siapapun. Dia ingat Anita tidak pernah sekalipun memanggil Arabella sebagai adiknya. Jadi mereka pasti tidak terlalu dekat. Tuan muda itu bertanya-tanya, apakah Anita bahkan peduli pada adiknya sama sekali? Pria berjas abu-abu itu bingung dengan keheningan tuannya yang lama dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Akhirnya Axion memecah keheningannya dan menyatakan bahwa dia juga ingin ikut serta dalam ritual suci ini. Tokoh utama wanita sedang berbaring, merasa frustrasi secara mental karena meskipun benar-benar terisolasi dari dunia luar, ayahnya masih berhasil memberinya pekerjaan yang sangat banyak. Satu-satunya hal yang membuatnya bersemangat adalah bahwa Markis belum menyadari dokumen yang hilang tentang penggelapan pajak. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dokumen itu hanya tercampur dengan tumpukan kertas lainnya? Anita menyadari ada yang aneh setahun yang lalu, karena jumlah dana yang dialokasikan secara rutin untuk tempat suci tidak sesuai. Sementara itu, sejumlah besar uang menghilang begitu saja. Dengan pemikiran ini, gadis itu pergi untuk bertemu dengan Markis. Tetapi, dengan cara khasnya, dia menjelaskan kepada putrinya bahwa itu bukan urusannya. Saat itulah sang tokoh utama menyadari bahwa itu bukan sekadar kesalahan. Kemudian, dia mengetahui ada pembukuan ganda yang terlibat.
Sang Markis secara pribadi mengelola urusan tersebut, dan untuk sementara waktu Anita bahkan tidak melihat dokumen-dokumennya. Namun pada akhirnya, tanggung jawab itu kembali kepada gadis itu. Ternyata donasi besar Marcus Renotti kepada kuil suci terkait dengan lampu Arianda. Relik ini bisa menemukan siapa saja. Begitulah cara orang tuanya menemukan Arabella. Gadis itu tahu audit pajak akan datang dalam 4 bulan dan keluarga kekaisaran tidak akan mengabaikannya. Saat itulah skema keuangan Markis akan terungkap. Namun sang tokoh utama tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai masalah ini sama sekali. Hal terpenting bagi gadis itu adalah bahwa denda penggelapan pajak tidak bisa dibayar dengan menyerahkan sebagian dari tanah kekuasaan mereka. Bagi penduduk di tanah kekuasaan Markis keselamatan, harus dibayar dengan penyitaan properti pribadi mereka untuk menutupi denda. Terlebih lagi karena situasi keuangan mereka yang mengerikan dalam beberapa tahun. Orang tuanya harus memberhentikan para pelayan mereka. Tidak ada penonton yang akan senang berada di posisi tokoh utama, mengingat orang tuanya yang gila. Mungkin akan menyerahkan sesuatu yang berharga baginya untuk melunasi denda. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya untuk bertemu Permaisuri. Dan ketika Bella sudah bersiap, dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya kepada orang tuanya. Tentu saja, mereka menghujani dia dengan pujian atas penampilannya. Pada saat itu, sang Markis mengingatkan putrinya bahwa selama kunjungan ini sangat penting untuk mengingat dan mengikuti tata krama serta etiket yang benar. Saat Bella menuruni tangga, dia melihat Anita sudah siap untuk pergi dan berseru dengan gembira. Dia mulai memuji penampilan kakaknya. Tentu saja, sang Markis tidak menyukai ini. Sementara Anita bertanya-tanya apakah orang tua mereka secara khusus memerintahkan para pelayan untuk mendandaninya seperti itu. Jelas mereka ingin putri yang lebih muda terlihat menonjol. Di samping kakaknya jadi sang Markis menyarankan agar dia menambahkan lebih banyak perona pipi dan mencerahkan kulitnya. Tetapi Bella berargumen bahwa yang dia kenakan sudah cukup, sambil menunjukkan bahwa wajah Anita memang secara alami bersih dan pucat. Saat itu juga, Harry bergegas menghampiri wanita. Berambut gelap itu menawarkan untuk merapikan riasannya, tetapi dia menyatakan bahwa dia sudah siap karena mereka akan segera berangkat. Anita menatap ibunya dengan tatapan mencela sambil bergegas membawa Bella ke arah pintu. Tiba-tiba ayah mereka muncul dan meminta putri-putrinya untuk berhenti, mengatakan bahwa dia harus segera berbicara dengan Anita. Karakter utama dengan sinis berkata pada dirinya sendiri, bertanya-tanya, apakah sesuatu telah terjadi? Gadis berambut gelap itu berkomentar bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan sang Markis kecuali jika dia ingin bertanya tentang pipinya. Sang ayah berteriak frustrasi, menuduh Anita kembali ke kebiasaan lamanya. Arabella bertanya dengan heran mengapa ayah berteriak begitu keras pada kakaknya. Ibu mereka menjawab bahwa tidak perlu khawatir karena itu bukan urusannya. Sang Markis bersikeras agar mereka berbicara di tempat lain karena Bella menjadi takut. Dan Anita mengulangi bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan dengan ayah mereka, terutama tidak secara pribadi. Para pelayan bergosip tentang mengapa Nona. Anita bersikap seperti itu. Salah satu dari mereka menebak bahwa Nona muda itu ingin membuat adiknya kesal. Yang lain menjelaskan bahwa dia hanya berpikir gaunnya tidak cukup cantik. Saat itu juga Nona Arabella mendekati para pelayan. Dia berkata bahwa itu bukan salah kakaknya, melainkan ayah mereka yang datang dan mulai berteriak. Para pelayan memuji Nona Bella karena sangat baik hati dan mereka menyebutkan bahwa Nona Anita sebaiknya bisa sedikit lebih seperti adiknya. Bella yakin mereka salah. Dia tahu kakaknya adalah orang baik, tetapi itu membuatnya bingung bahwa semua orang di sekitarnya, orang tua yang manis dan para pelayan yang baik hati, mengatakan bahwa kakaknya jahat. Gadis pirang itu merenung. Akankah orang jahat bergegas mencari dokter ketika seseorang pingsan? Dia juga teringat bagaimana kepala pelayan memberitahunya tentang kakaknya yang menyelamatkan Archduchess pada usia 8 tahun dan menariknya keluar dari danau. Sang Markis meminta Arabella untuk menunggu di kereta karena ibunya perlu berbicara dengan Anita bersama ayah mereka, tetapi Bella menentang keras dan meraih tangan kakaknya. Dia menegaskan bahwa jika orang tuanya ingin berbicara dengan kakaknya, mereka harus melakukannya di hadapannya. Bisakah kau bayangkan betapa terkejutnya orang tua mereka oleh putri kesayangan mereka? Bahkan Anita pun terkejut dengan perilaku adiknya, tetapi kemudian dia memaksa dirinya untuk sadar.
dan mengingat bahwa Arabella adalah putri dari kedua orang. Yang egois ini, sang markis dan istrinya mulai membuat-buat alasan, mengatakan mereka tidak bermaksud jahat, mereka hanya ingin kaki Bella sakit. Ibu mereka bersikeras bahwa putri kesayangannya masih lemah. Jadi, dia harus melepaskan tangan Anita dan beristirahat di dalam kereta. Arabella berkata, mereka mungkin akan terlambat menemui Yang Mulia, jadi mereka harus segera berangkat sekarang. Setelah ini, Arabella akan mulai disukai oleh banyak penonton dan akhirnya menjadi percaya diri. Dan semoga saja tetap seperti itu. Kereta yang membawa Markis dan kedua putrinya tiba di istana kekaisaran. Ketika giliran Anita untuk turun, dia menyadari bahwa salah satu penjaga bertingkah aneh. Tersebab tingkah aneh. Wajahnya seolah berteriak bahwa dia muak berada di sini. Sambil menjabat tangan nona muda itu, dia dengan tidak sabar bertanya, apakah nona itu akhirnya akan keluar dari kereta? Tiba-tiba sang pahlawan wanita menyadari, dia pernah melihat penjaga ini di suatu tempat sebelumnya, lalu teringat bahwa dialah yang membawa Arabella. Tapi dia bukan seorang pengawal sebelumnya. Apakah mereka mempromosikannya atau semacamnya? Anita sangat terganggu dengan desahan kesal itu, sehingga dia memutuskan untuk sengaja tersandung. Sebuah teriakan datang dari pemuda itu, dia mengeluh bahwa jika Nona tidak bisa turun sendiri, setidaknya dia harus memegang tangannya. Nona muda itu bertanya, apakah dia tahu tentang etika kesatria? Pria itu membentak balik menanyakan mengapa hal itu penting. Sang pahlawan wanita menjawab bahwa tampaknya tidak, tetapi dia tidak pernah membayangkan keluarga Renati memiliki seorang kesatria bandel yang tidak tahu aturan dasar. Dia membalas bahwa hal yang sama bisa dikatakan tentang Nona Anita. Dia meminta penjelasan, dan penjaga itu bertanya, apakah dia orang yang mengejek dan mengolok-olok saudara perempuannya. Tiba-tiba sang markis berteriak marah karena beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Anita menatap ibunya dengan curiga dan menyadari, ibunya sengaja menyebarkan rumor tentang dirinya, dan sekarang mencoba berpura-pura tidak bersalah. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk mengikuti permainan ibunya untuk saat ini, untuk menyelidiki hal ini lebih dalam nanti. Dia tersenyum dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan ibunya. Anita berkata, dia tidak mengerti mengapa kesatria yang baru pertama kali melihat nona muda itu merasakan kebencian yang begitu besar terhadapnya. Dia menebak bahwa para pelayan yang telah dipecatnya pastilah yang menyebarkan rumor-rumor itu tentangnya. Sang markis hanya tersenyum. Dengan puas mengonfirmasi bahwa semua itu benar. Anita dengan sedih menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi melihat kesatria itu. Nyonya Renati menyahut dengan gembira bahwa begitu ayahnya tahu, dia akan mengeluarkannya dari pasukan atau bahkan mengusirnya. Anita menunjukkan bahwa mengungkit hubungan itu terlalu berlebihan dan menyarankan agar mereka pergi ke resepsi permaisuri. Kepala pelayan mengetuk pintu dan mengumumkan bahwa Marchioness dan putri-putrinya telah tiba. Dari dalam ruangan berlapis emas sebuah suara wanita yang berwibawa mengizinkan mereka masuk. Saat membungkuk dan memberi salam, Arabella tersandung dan tergagap. Saat itulah Anita menyadari bahwa kakaknya benar-benar gugup. Sang permaisuri menatap mereka dengan tatapan dingin dan ekspresi tanpa emosi. Meskipun diketahui hidupnya berubah tragis, setelah kehilangan keluarganya, dia tetap tidak tergoyahkan. Banyak yang bercanda bahwa dia hanya takut keriput. Tetapi, Yang Mulia tidak menunjukkan reaksi apapun. Tiba-tiba, permaisuri menoleh ke Arabella, menyatakan kegembiraannya, karena akhirnya bisa bertemu dengannya, dan memerintahkan semua orang, kecuali dia untuk meninggalkan ruangan. Marchioness dengan cepat menjelaskan bahwa putri sulungnya baru pertama kali menghadiri pertemuan seperti ini. Tidak tahu bagaimana harus bersikap dan sangat ketakutan. Yang Mulia dengan tegas menyatakan bahwa dia sangat sadar akan hal itu. Arabella Renati berusia 19 tahun yang berarti ibunya tidak perlu ikut serta. Sang markis meminta maaf permaisuri dengan lebih tegas dan keras mengulangi bahwa Anita Renati dan ibunya harus pergi. Sambil menunggu Markis Renati sangat gugup hingga dia gemetar seperti daun. Tiba-tiba Anita berdiri dengan sigap. Ibunya bertanya, bagaimana bisa dia berpikir untuk pergi di saat yang begitu tegang, dan bagaimana jika permaisuri mencarinya. Anita menjawab bahwa Yang Mulia saat ini sedang sibuk dengan Arabella, dan sepertinya tidak akan membutuhkan orang lain. Wanita itu bersikeras agar putrinya tetap tinggal, tetapi gadis itu hanya berkata, dia tidak mau. Dia menambahkan bahwa seorang pelayan akan memberitahunya jika Yang Mulia mencarinya.
Sang Markis berargumen bahwa akan lebih baik jika gadis itu tetap di sini dan bisa segera memasuki aula begitu dipanggil. Karakter utama berhenti tiba-tiba dan bertanya dengan sinis, "Untuk apa?" Tanpa menunggu jawaban dia, menebak apakah ini untuk menawarkan dirinya sebagai kandidat pengantin untuk sang Pangeran Anita. Berkata kepada ibunya yang terkejut bahwa dia mungkin akan masuk dan bertanya, apakah Yang Mulia punya rencana lain untuknya. Dia berkata, jika bukan itu masalahnya, dia tidak mengerti reaksi ibu sambil melangkah keluar untuk mencari udara segar. Anita berpikir dalam hati kalau berjalan-jalan adalah hal yang ia butuhkan saat ini. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh Permaisuri dan Arabella, karena Anita awalnya yakin mereka pasti ingin berbicara dengannya. Dia sudah siap jika topik pernikahan dengan pangeran diungkit. Tapi Permaisuri menatap Arabella dengan begitu lekat sepertinya. Beliau sedang menunggu Nona Renati yang lebih tua untuk muncul. Dan ibu juga bertingkah seolah-olah sangat menantikan percakapan ini. Tiba-tiba seorang anak laki-laki menabrak karakter utama dan dia berhasil menahannya agar tidak jatuh. Anak itu meminta maaf dan Anita bertanya-tanya apakah penglihatannya terganggu mengingat kesulitannya melihat rintangan. Meskipun anak laki-laki itu berterima kasih pada penyelamatnya, dia masih memegang erat tangannya. Anita terkejut karena anak itu tidak mau melepaskannya dan hanya berdiri diam di sana seolah ingin mengatakan sesuatu. Kemudian dia tiba-tiba bergerak ke arah yang berlawanan, membuat Anita bingung tentang siapa dia dan mengapa dia sendirian. Sementara itu, para penasihat mendekati Axion dan melaporkan bahwa menurut seorang pelayan pangeran telah meninggalkan kamarnya beberapa waktu yang lalu. Serik kesal karena pangeran terlambat lagi dan menunjukkan sikap tidak hormat yang terang-terangan. Lampu Ariadne yang bisa menemukan orang yang terhubung oleh darah telah lama berada di keluarga Renati. Permaisurilah yang membantu mereka mendapatkan relik ini. Axion menambahkan bahwa ketika putri sulung muncul, Markis Renati dan istrinya tidak melaporkannya selama sebulan. Salah satu penasihat mencatat bahwa omong-omong Nona Arabella ada di resepsi permaisuri hari ini. Tapi mengingat karakter Markis Nona Anita mungkin juga ada di sini. Ketika mendengar nama kekasihnya, tuan muda itu menjadi bersemangat dan berjanji akan segera kembali. Para penasihat berteriak memanggilnya bahwa mereka akan segera bertemu dengan pangeran. Berkeliaran di sekitar halaman dalam istana Axion, akhirnya menemukan tunangannya. Dia sangat terkejut melihat Axion di sana dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria muda itu berkata, dia punya janji dengan pangeran dan gadis itu mengaku sedang menemani kakaknya untuk menghadap permaisuri. Dia bertanya, apakah kekasihnya kebetulan melihat pangeran? Anita tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Tiba-tiba Axion melihat sebuah tanda di pipi tunangannya dan dengan cemas bertanya, siapa yang berani melakukannya? Pria itu menduga itu adalah perbuatan orang tuanya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan sampai gadis itu bisa meninggalkan keluarga gilanya. Anita kembali ke istana dan menunggu Bella bersama ibunya. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Dia sudah mengeluh dalam hati tentang mengapa kakaknya begitu lama bersama Permaisuri. Tiba-tiba pintu berdederit terbuka dan Arabella akhirnya keluar dari aula dengan gembira meneriakkan nama adiknya. Ibu mereka hanya melirik dalam diam. Meskipun begitu, sang Markis memberondongnya dengan pertanyaan tentang bagaimana semuanya berjalan. Lalu dia bertanya, apakah Permaisuri memanggilnya? Tapi putrinya dengan percaya diri menyatakan tidak. Mereka diperintahkan untuk pulang. Saat hampir meninggalkan istana, sang Markis menyebutkan bahwa dia lupa memberitahu Yang Mulia sesuatu. Pelayan itu menjawab bahwa mereka perlu menjadwalkan pertemuan lain, yang membuat Markis berteriak marah bahwa itu konyol. Mereka sudah berada di istana. Mengapa harus mendaftar lagi? Dalam hati, Anita mencatat bahwa tentu saja ibu tidak bisa begitu saja meninggalkan situasi ini dan pergi. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, mengapa sang Markis menunggu begitu lama mengingat Permaisuri telah memberinya lampu Ariadne? Pada saat itu entah kenapa, karakter utama teringat ayahnya, yang menyebutkan bahwa sebuah pertunangan bisa membawa koneksi yang berguna. Gadis itu membuat perbandingan dalam benaknya, dan menyadari bahwa orang tuanya dibantu oleh orang-orang dari Kadipaten Agung. Lagi pula, coba bandingkan saja bahwa seseorang membantu mereka menemukan Arabella, dan mereka masih ingin membatalkan pertunangan putri yang lebih muda. Jadi, mari kita kembali ke apa yang terjadi saat ini di Istana Kekaisaran bersama para karakter kita.
Markis Renotti masih berteriak sementara Bella mencoba menenangkannya sambil mengulangi bahwa pelayan tadi sudah menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan hari ini. Wanita itu memberitahu Bella bahwa dia adalah pewaris keluarga Renati dan dia tidak harus mendengarkan atau melakukan apa yang dikatakan seorang pelayan. Dengan suasana hati yang buruk, sang Markis meninggalkan istana kekaisaran saat kembali di kereta. Bella berspekulasi bahwa jika ibu kembali menemui Permaisuri, beliau mungkin akan marah. Menjelang malam, Anita sedang bersiap-siap untuk tidur ketika dia mendengar ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Arabella yang meminta untuk menginap semalam. Anita pun setuju lalu meminta adiknya untuk duduk di sofa. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi salep yang Harry bawakan untuknya dan mengoleskannya ke pipi adiknya. Gadis pirang itu bertanya, apakah kakaknya sudah menyadari semuanya sejak awal? Anita mengangguk dan bertanya, untuk memastikan apakah Permaisuri yang memukulnya. Arabella berkata bahwa Yang Mulia adalah orang yang baik. Mungkin kata-kata tamunya terdengar tidak sopan baginya. Gadis pirang itu teringat saat dia mengatakan pada Permaisuri betapa pentingnya Anita baginya dan pertunangan kakaknya harus terjadi. Karena mengatakan itu, Yang Mulia menanggapinya dengan sebuah tamparan dan bertanya, apakah Arabella akan tetap bersikeras pada pendiriannya jika mereka memerintahkan untuk memotong jarinya. Arabella menceritakan kisah ini pada Anita dan menyatakan bahwa kebahagiaan kakaknya lebih penting baginya daripada jari manapun. Sambil berbaring di tempat tidur tokoh utama, merenungkan bagaimana adiknya telah membuatnya takjub. Yang sebelumnya adalah seorang pengecut, namun kini berani angkat bicara pada Permaisuri. Dia senang adiknya akhirnya tenang dan tertidur. Yakin bahwa tidak seorang pun boleh berani menyakiti orang lain terlepas dari gelar mereka. Keesokan harinya, Axion bertemu lagi dengan Khalid, satu-satunya pewaris kekaisaran. Yang Mulia ditanya mengapa Tuan Rakyat pergi sehari sebelumnya. Dia menjawab bahwa Pangeran tidak ada di sana, dan Yang Mulia telah berkata bahwa dia seharusnya tetap tinggal dan menunggu. Kemudian Pangeran menanggapi bahwa dia mendengar kalau kemarin tunangan Axion berada di resepsi Permaisuri. Khalid dalam hati mencatat bahwa Anita Renati telah menjadi duri dalam dagingnya sejak di akademi, karena Axion telah berjuang keras di lingkaran aristokrat seperti itu. Namun demi kekasihnya, dia mulai membuat koneksi baru dan menerima berbagai undangan. Yang Mulia menyeringai dan berkomentar bahwa mereka tidak menyangka Axion akan berbagi teman-temannya dengan tunangannya. Pangeran itu bertanya apa yang akan terjadi jika kekasihnya mulai berbicara dengan seseorang yang lebih baik dari tunangannya. Dengan wajah tenang, Axion berkata, hal itu tidak akan terjadi. Dan pangeran itu bertanya, mengapa dia begitu yakin? Dia dengan licik bertanya, apakah Axion berencana untuk ikut campur? Pemuda itu berkata tidak perlu baginya untuk melakukan itu, karena dia sudah menonjol dari yang lain. Khalid bertanya, benarkah begitu? Lalu Axion mengeluarkan sebuah batu berharga dan menyerahkannya kepada Yang Mulia yang berkata bahwa mereka selalu berterima kasih pada pemuda itu. Khalid menambahkan bahwa sekarang anak itu setidaknya bisa melihat cahaya di hari yang cerah. Memecah keheningan yang canggung, sang pangeran bertanya bagaimana kabar Archduchess. Masalahnya adalah ketika seorang anak dengan kekuatan suci lahir di keluarga Archduke, kewarasan kaisar menjadi sedikit terganggu. Yang Mulia menyusun rencana untuk menghancurkan Archduke, dan sejak saat itu Axion membenci anugerahnya. Khalid mengakui bahwa ibunya masih merasa bersalah karena telah menipunya untuk melompat ke danau. Axion menjawab dengan seringai bahwa dia pasti sudah menyampaikan hal itu. Dan Khalid menambahkan itu semua berkat mempercayakan masalah itu kepadanya. Dia menunjukkan bahwa calon kaisar tidak akan melupakan perbuatan baik ini. Sementara itu, tokoh utama wanita sedang menyelinap melewati hutan lebat di tepi danau agar tidak ada yang mendengarnya berbicara dengan roh. Dia berharap roh itu tidak marah padanya karena mereka belum berbicara selama sebulan penuh. Tetapi, begitu kakinya menyentuh tempat terbuka yang sudah dikenalnya suara roh itu dengan gembira meneriakan namanya. Dan mulai mengoceh tentang betapa dia merindukannya yang dijawab oleh gadis itu. Bahwa dia sibuk dan tidak bisa datang lebih awal. Kemudian Anita bertanya, apakah mungkin untuk memengaruhi kepekaan terhadap kekuatan suci? Yang dijawab oleh roh itu, bahwa hal itu akan sulit.
Dia menambahkan bahwa orang-orang seperti itu mungkin harus menghindari tempat suci, meskipun dia tidak yakin, karena itu hanyalah tempat penyembuhan. Gadis itu menyadari bahwa roh itu berbicara dengan aneh, dan dia membalas bahwa Anita seharusnya bersyukur dia masih ingat cara berbicara sama sekali. Dia bertanya kapan gadis itu akan datang lagi, tetapi dia bilang dia tidak tahu, dan menyarankannya untuk tidak menunggunya. Roh itu menyebut temannya kejam, lalu menambahkan bahwa dia tahu Anita memiliki hati yang baik dan hangat, dan berjanji akan mengungkapkan namanya suatu hari nanti. Melangkah keluar dari hutan ke tepi danau, tempat para bangsawan berjalan-jalan. Anita berpikir dalam hati bahwa dia akan diperhatikan dan rumor akan mulai beredar lagi tentangnya. Berjalan sendirian di tepi danau, tiba-tiba seseorang memanggil Nona Renati. Berbalik dia melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut merah menyala. Anita bertanya apa yang dibutuhkan putri Count Sofier darinya. Rumornya Count Sofier lebih menyayangi istri kedua dan anak tirinya daripada anak-anaknya sendiri. Anita teringat pesta teh dengan Rachel Sofier dan pertanyaannya tentang apakah dia menganggap Anita sebagai teman. Gadis berambut merah itu telah berpengaruh di kalangan atas sejak lahir, namun hanya di hadapan teman berambut gelapnya itulah dia tidak berpura-pura dan menunjukkan jati dirinya. Sang pahlawan wanita menanyakan pertanyaan itu karena buku mengatakan bahwa teman sejati adalah seseorang yang berbicara denganmu tanpa kepura-puraan, tetapi entah kenapa. Rachel menjadi marah dan berteriak bahwa Anita harus menyingkirkan omong kosong seperti itu dari kepalanya. Bahkan setelah itu, Anita tidak bisa mengerti mengapa Rachel terus menunjukkan ketidaksenangannya, dan sekarang dia menatap gadis berambut gelap itu dengan ketidakpuasan yang sama. Sambil tertawa, Rachel bertanya-tanya dengan keras, apakah keluarga Renati telah berhenti mendukung putri bungsu mereka karena penampilannya yang begitu biasa. Tiba-tiba si rambut merah itu terkesiap secara dramatis, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang menarik dari temannya. Lalu dia menarik lengan Anita dan memberitahu teman-temannya bahwa dia perlu bicara berdua saja dengan sahabatnya. Segera dia membawa gadis berambut gelap itu ke samping dan berbisik bahwa mereka harus terus seperti ini untuk menunjukkan kepada semua orang betapa dekatnya mereka. Rachel diam-diam memberitahu Anita bahwa gadis-gadis itu sangat membosankan dan dia ingin menjauh dari mereka. Sambil menjauh, Rachel akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa sebagai ucapan terima kasih, dia akan membelikan gadis berambut gelap itu beberapa pakaian. Anita berkata, dia terlalu sibuk sekarang karena dia ada pertemuan. Wanita itu terkejut melihat Anita tidak punya pengawal maupun kereta kuda. Rachel mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi dia akan berterima kasih sekarang dengan membagikan beberapa berita. Anita mengetahui bahwa Marquess Auckland telah mengetahui tentang kedatangan putri. Pertama, keluarga Renati. Gadis itu berkomentar bahwa hal itu tidak mengejutkan, karena dia adalah saudara perempuan dari kepala keluarga Renati. Rachel teringat bahwa akan ada pesta dansa sebentar lagi untuk ritual suci, dan bertanya apakah mereka akan bertemu di sana. Anita bingung karena jarang sekali mendengar kata-kata seperti itu dari seorang teman. Apakah dia sedang memberi isyarat atau memperingatkannya tentang sesuatu sekarang? Mari kita ikuti pahlawan wanita kita ke istana keluarga Renati. Saat masuk, kepala pelayan langsung menyambutnya dan menyebutkan bahwa sang markis sangat ingin tahu tentang keberadaan putri bungsunya. Sambil berjalan menuju tangga, Anita menyebutkan bahwa dia baru saja dari Danau Alcante. Di tangga, dia bertemu dengan Arabella yang dengan gembira meneriakan namanya dan bertanya dari mana saja dia. Bella menambahkan bahwa dia mulai khawatir dan Anita menjawab dalam hati bahwa adiknya lebih baik tidak tahu karena itu akan menghancurkan hatinya. Karakter utama menghabiskan banyak waktu mengunjungi keluarga angkat Arabella. Anita tahu bahwa sang markis tidak memberi mereka sepeser pun, jadi dia ingin memberi mereka sejumlah uang, terutama karena putri bungsu mereka terluka. Pada hari Bella dibawa ke kastil gadis kecil, itu berlari untuk mengucapkan selamat tinggal pada kakaknya, dan memanggilnya dengan nama yang berbeda. Karena itu, kesatria itu mendorong gadis itu dengan keras. Tapi terlepas dari semua ini, keluarga itu masih tulus menyayangi putri angkat mereka dan peduli dengan urusannya. Anita berpikir bahwa dia belum pernah menerima cinta sebanyak itu. Dan karena itu dia merasa lebih kasihan pada orang-orang yang baik dan manis ini. Dia berjalan cepat melewati adiknya dan berkata bahwa tidak perlu khawatir. Bella berteriak bahwa dia tidak bermaksud buruk. Dia hanya ingin menanyakan sesuatu pada Anita. Tapi dia tidak ada di rumah.
Kemudian, gadis berambut gelap itu berhenti menunjukkan dengan seluruh sikapnya bahwa dia mendengarkan dengan saksama. Arabella dengan malu-malu menyebutkan bahwa upacara suci akan segera tiba dan alangkah baiknya memilih beberapa aksesori untuk gaunnya. Tanpa menunggunya melanjutkan, Anita setuju. Dan adiknya terkejut bagaimana dia bisa menebaknya bahkan tanpa ditanya. Gadis berambut gelap itu menjelaskan bahwa itu sederhana karena adiknya ingin mengajaknya berbelanja di distrik perdagangan keesokan harinya. Kereta Anita Renati tiba di kediaman Archduke. Selama 7 tahun terakhir, Anita dan Axion minum teh di kediaman Archduke 2 atau 3 kali sebulan. Pria muda itu menyapa kekasihnya dan dengan gembira mengumumkan bahwa sekarang dia akan diantar langsung ke depan pintu Raketa. Gadis itu mencatat dalam hati bahwa dia hanya memiliki hak istimewa ini karena dia akan menjadi bagian dari keluarga ini di masa depan. Tiba-tiba Anita berkata bahwa Arabella baik-baik saja dan merasa sehat, yang mana pria itu bertanya mengapa dia membutuhkan informasi ini. Awalnya gadis itu terkejut, lalu mengingatkan tunangannya bahwa gadis pirang itu pingsan di sini terakhir kali. Dia kemudian menambahkan bahwa tentu saja itu tidak menular, mungkin yang membuat sang tunangan terkejut. Gadis itu meminta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal dan Axion bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia membeku sangat terkejut dengan pertanyaan tak terduga seperti itu dan bertanya-tanya apakah penampilannya benar-benar seburuk itu sampai Axion berpikir begitu. Anita tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tidak sakit atau lelah sama sekali. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Seseorang dengan mendesak memanggil Tuan Axion, dan kedua anak muda itu berbalik lalu melihat Grace, kepala pelayan dan asisten tuan muda. Anita menyuruh Axion untuk pergi, mengira pelayan itu mungkin ada di sana untuknya. Tetapi Axion berkata, dia tidak ingin berpisah begitu cepat. Selain itu, dia punya pertanyaan penting lainnya untuk kekasihnya. Axion bertanya, apakah dia bisa menjadi pasangannya? Gadis itu terkejut bertanya-tanya mengapa dia bertanya sekarang. Karena masih ada 3 bulan tersisa sebelum dia akan meninggalkan rumah ayahnya. Jawabannya sudah diputuskan sejak lama. Dan Anita dengan percaya diri berkata bahwa Axion bisa menjadi pendampingnya di semua acara. Pria itu sangat bahagia. Setelah beberapa saat, Grace bertanya pada Nona Anita, apakah dia menginginkan hadiah khusus karena hari ulang tahunnya akan segera tiba. Tepat saat gadis itu baru saja membuka mulut untuk menjawab, Ella keluar dari kamar Archduchess dan berjalan menuju Grace. Ella membisikkan sesuatu kepada Grace dan Ella berkata bahwa dia harus segera pergi. Lalu dia menambahkan bahwa dia baru ingat bahwa Duchess Ricard memintanya untuk mengatakan bahwa beliau tidak bisa datang ke pesta teh karena ada urusan. Entah kenapa, perilaku gugup para pelayan dan keributan mereka tampak mencurigakan bagi sang protagonis. Dan dia ingin memeriksa semuanya sendiri sebelum para pelayan itu sempat menenangkan diri. Nona Anita dengan cepat berlari ke kamar Archduchess dan membuka pintunya. Dia melihat Duchess Rakaut yang sedang sakit dan meminta maaf atas kelancangannya. Tetapi wanita itu dengan ramah menjawab bahwa tidak apa-apa. Apa? Ketika dia mulai batuk parah, Anita bertanya dengan cemas sudah berapa lama ini terjadi dan apa penyakitnya. Ibu Axion mengatakan bahwa dia senang melihat wajah yang dikenalnya dan mengenai penyakitnya para dokter tidak dapat menentukannya. Gadis itu menyarankan untuk meminta bantuan dari kuil suci atau yang mulia. Saat itu juga dia menyadari omong kosong yang baru saja dia katakan karena mereka semua bermimpi untuk menyingkirkan sang Archduchess. Kaisar melihatnya sebagai saingan dan orang-orang kuil akan ingin mengambil hak perwalian atas Axion karena dia memiliki kekuatan suci. Sang Grand Duchess sekali lagi menasihati gadis itu untuk tidak khawatir karena dia sudah pernah menyelamatkan seorang wanita, jadi dia bisa saja meninggal saat itu. Beliau mengatakan bahwa beliau telah menjalani kehidupan yang penuh dan menarik dan tidak memiliki penyesalan. Pada saat itu, gadis itu menyadari bahwa dia telah dicintai, dirawat dan disayangi tanpa dia sadari. Karakter utama dengan percaya diri menyatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam dan melihat sang Grand Duchess menderita. Senyuman kembali menghiasi wajah wanita itu. Sang Grand Duchess mengambil tangan gadis itu dan berkata bahwa beliau selalu tahu Anita sangat baik hati. Kemudian beliau berharap Anita tidak akan memberitahu Axion apapun, tetapi gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa berjanji.
Dalam perjalanan pulang, Anita berpikir bahwa putra sang Grand Duchess telah menangani pekerjaan dokumentasi selama 3 tahun ini. Sepertinya, penyakitnya sudah berkembang cukup lama. Anita berpikir bahwa sang Grand Duchess mungkin merasa gadis itu berbicara secara impulsif, padahal dia sangat serius. Dia tidak pernah main-main dengan kata-katanya dan yakin dengan niatnya. Sekarang Anita tahu persis apa yang harus dilakukan. Semua informasi penting ada di perpustakaan rahasia Kedipaten. Aksion pasti sering mengunjunginya. Jadi tidak mungkin menyembunyikan penyakit parah ibunya darinya. Gadis itu bertanya-tanya bagaimana cara menemukan jalan untuk menyelamatkan sang Grand Duchess. Tetapi tidak ada hal dalam hidup yang pernah mudah bagi Anita. Jadi dia sudah lama menerima kenyataan itu. Beberapa hari kemudian, Markis Renati sedang berdiskusi dengan suaminya bahwa dia merasa pihak Kedipaten ingin menjaga jarak dari mereka. Suaminya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak ada alasan untuk khawatir. Dia mengingatkan bahwa ketika sang Grand Duchess menyerahkan urusan kepada putranya, ada kekhawatiran serupa. Tetapi hal itu justru membuat mereka mendapatkan relik. Sang Markis bersikeras bahwa kali ini berbeda, ada suasana tegang di udara. Meskipun biasanya semua bangsawan menjilatnya, sang Markis meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Karena hanya istri seorang baron yang menyebabkan ketidakpuasan dan kecurigaan. Di salah satu pesta teh, sang barones menyebutkan betapa beruntungnya sang Markis memiliki seorang putri seperti Anita. Wanita itu memuji kecerdasan dan keteraturannya. Mengatakan dia bisa menjadi orang hebat jika saja dia masuk akademi. Nyonya Markis mengeluh bahwa aura negatif telah terbentuk di sekitar keluarga Renati setelah sambutan yang buruk di kediaman permaisuri. Pria itu menyadari bahwa istrinya menjadi terlalu mudah terpengaruh karena acara yang akan datang. Tiba-tiba seorang pelayan masuk ke ruangan dan mengumumkan bahwa Nona Anita telah kembali. Tuan Markis bertanya, apakah istrinya ingin berbicara dengan putri mereka? Tetapi wanita itu menjawab bahwa itu hanya akan merusak suasana hatinya. Anita selalu dianggap oleh Nyonya Markis sebagai anak yang mencuri segalanya, yang seharusnya menjadi milik Arabella. Hanya satu tatapan angkuh saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Dia memerintahkan pelayan untuk mengingatkan Anita agar menjaga sikap dan menyampaikan perintah orang tuanya untuk tetap di rumah. Nyonya Markis menambahkan bahwa gadis kurang ajar itu sudah terlalu sering berkeliaran akhir-akhir ini. Pada saat itu kereta Anita tiba di alun-alun. Gadis itu tahu bahwa menemukan cara untuk menyembuhkan Grand Duchess bukanlah tugas yang mudah. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk mencari seseorang yang bisa membantunya. 3 tahun yang lalu, ketika pendaftarannya ke akademi tidak berhasil, orang tuanya mengisolasinya dari semua orang untuk melindunginya. Entah bagaimana Anita mendirikan sebuah pos dagang melalui orang lain, meskipun tempatnya kecil. Ada seseorang di sini yang bisa dia percayai. Belum lama Anita mengetuk pintu Vanessa. Sang manajer muncul di ambang pintu dan berseru gembira saat melihat nonanya. Dia langsung memberondong tamu yang tak terduga itu dengan pertanyaan. Lalu menyarankan agar mereka berbicara di dalam rumah. Tokoh utama kita bertanya-tanya, di mana para pengawal manajer itu berada karena dia tidak melihat siapapun dalam perjalanannya ke sini. Vanessa menjawab bahwa dia telah memecat mereka karena membutuhkan uang untuk sebuah kesepakatan. Anita bertanya apakah dia benar-benar khawatir tempat ini akan bangkrut karenanya. Gadis itu menyeringai dan menambahkan bahwa jika itu terjadi, itu akan menjadi kesalahannya sendiri karena mempekerjakan seseorang yang tidak kompeten. Anita memperhatikan bahwa sang manajer benar-benar berusaha keras dan Vanessa berkata bahwa itu wajar karena Nona telah menyelamatkannya dari kematian. Si rambut merah berkomentar betapa tidak biasanya seorang rakyat jelata menjadi manajer. Sementara Anita berpikir dalam hati bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dulu ketika ada pencarian aktif untuk Arabella, dan orang tua Anita memberikan sumbangan amal demi reputasi mereka. Suatu ketika seseorang meminta para bangsawan untuk berhenti dan mendengarkan, dan sang tokoh utama pun berbalik. Begitulah cara dia pertama kali bertemu Vanessa. Gadis dengan rambut merah menyala itu dengan lantang mengklaim bahwa direktur telah mengantongi semua uang donasi. Anita berpikir, dokumen itu pasti palsu. Kalau tidak, penggelapan itu akan sangat jelas terlihat. Dia bertanya, mengapa gadis itu begitu yakin? Yang menjelaskan bahwa dia dulu bekerja di Guild Informasi, di mana dia melihat berbagai macam hal. Saat itulah sang tokoh utama menyadari.
Gadis pemberani ini bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk pos dagang mereka. Mari kita tinggalkan kenangan itu dan beralih ke masa kini, di mana Vanessa bertanya kepada Nyonya mengapa dia datang. Anita meminta maaf karena tidak sering berkunjung mengatakan bahwa dia perlu mengajukan sebuah pertanyaan. Di Crush, Vanessa sangat terkejut dan kaget sampai-sampai dia menumpahkan tehnya. Dia mengatakan bahwa meskipun guild informasi ini sudah ada selama 15 tahun, semuanya dijaga sangat rahasia. Tidak ada yang diketahui tentangnya. Anita berkata itu tidak masalah. Tidak perlu khawatir karena dia mengenal kepala Crush. Sekarang narasi kita beralih ke Duce Viserys. Tepat di depan pintu kamar Duke berdirilah asisten pribadinya, Nitrohim. Dia akhirnya memutuskan untuk masuk. Duke Roderick Viserys bertanya padanya, apakah ada sesuatu yang mendesak melihat asistennya datang begitu tiba-tiba? Kemudian sang tuan melihat sebuah kantong yang tidak dikenali di tangan Nid. Tanpa basa-basi lagi, dia tahu itu ditujukan untuknya. Dari kantong itu, dia mengeluarkan sebuah botol. Satu botol yang dia kenali dari masa lalu. Sang Duke langsung mendidih karena amarah dan menuntut untuk tahu siapa yang berani.